Aku tidak bisa mengalahkanmu. Luo Zeng menatap diri yang sama, cemberut. Bahkan jika 9, 5, 2, dan 7 sangat ditentukan, ilusi di depanku pasti aneh. Tetapi bagaimanapun juga, dia tidak percaya bahwa pihak lain itu benar-benar dirinya sendiri. Udara dingin yang bergulung membuat Luo Zeng cepat tenang, pikirnya sejenak, dan sudut mulutnya segera naik. Karena kamu tahu semua yang aku tidak tahu trik ini, benarkah? Begitu suara itu turun, Luo Zeng melepaskan kekuatan dewa liar di tubuhnya, dan sosoknya mulai melambung. Ketinggian bersih istana es ini hanya sekitar 20 kaki. Ukuran tubuh Luo Zeng berkembang pesat, dan kepalanya dengan cepat membentur langit-langit istana es. Ledakan. Di bawah dampak seperti itu, banyak retakan muncul di langit-langit tempat kristal es terkondensasi. Kuek-kuek, retakan ini dengan cepat menyebar ke seluruh istana es. Pantong Luo Zeng melihat pemandangan ini, wajahnya akhirnya berubah. Sebelumnya, dia dapat melakukan perilaku yang persis sama dengan Luo Zeng, tetapi dia tiba-tiba menjadi lebih besar seperti Luo Zeng, tetapi dia melakukannya tidak. Matanya sedikit menyipit, dan suara lembut tiba-tiba muncul di benaknya, cegah dia menghancurkan istana es. Iya, ilusion Luo Zeng mengangguk, lalu mengambil langkah dan melompat tiba-tiba. Retak, sepasang sayap guntur terentang dari punggungnya. Pada saat yang sama, dia membawa pedang bayangan di tangannya dan meluncurkan spiral aneh di udara. Emosi di matanya telah hilang sepenuhnya. Taoisme atas dan niat pedang dari pedang bayangan di tangannya bergabung dengan liar, Zanxing Sendao. Yishen, satu pedang. Istana es besar ini dengan cepat runtuh di bawah tekanan Luo Zeng. Ketika ilusi itu melontarkan pedang Yi Shen Yi, fisik Luo Zeng telah tumbuh lebih dari 100 meter. Kakinya menembus lantai lebih dari 10 lapisan istana es, dan kepala serta bahu merobohkan ruang besar di dalam istana es yang besar ini. Semakin membesar, perhatian Luo Zeng juga terfokus pada ilusi. Luo Zeng secara alami mengetahui dirinya yang terbaik, dan dia melompat dari ilusi Luo Zeng, membawa pedang bayangan dan setelah serangkaian simultan, dia dapat memprediksinya dengan mata tertutup. Hanya mengandalkanmu sebagai palsu. Luo Zeng berteriak dingin, sudah ditampar. Hanya suara ledakan yang menghancurkan es sebening kristal. Pedang hantu Luo Zeng sudah terlambat untuk dipotong, dan ditampar oleh Luo Zeng. Ledakan. Serangan Luo Zeng bisa dikatakan sangat bagus. Kekuatan dewa liar dilepaskan sehubungan dengan sumber kekuatan, dan tidak mudah bagi seorang suci untuk memblokir tamparan Luo Zeng. Kang bang bang. Ilusi Luo Zeng itu seperti layang-layang yang keluar dari garis, langsung menghancurkan lapisan es yang tak terhitung jumlahnya dan menabrak lebih dalam ke istana es. Tubuh orang ini, sekuat aku. Bahkan jika hantu Luo Zeng ini ditembak terbang, wajah Luo Zeng tidak memiliki cahaya sedikit pun. Lagi pula, dia tahu rahasia tubuh fisiknya, dan cara khusus peleburannya, metode apa untuk menyalin semua ini. Satu-satunya hal yang belum disalin mungkin adalah 952 kekuatan Ki He Desolate God. Pedang bayangan, energi Rongdao, asal mula kekuatan. Hal-hal ini diperoleh di alam semesta, atau di alam dewa. Pada saat ini, Luo Zeng sepertinya menyadarinya, tetapi kekuatan dewa liar berada di luar alam Lord, jadi pihak lain tidak dapat menyalinnya. Dengan kata lain, adakah sesuatu yang dapat membuat salinan dari semua makhluk di domain God? Kesimpulan Luo Zeng membuat rompinya berkeringat, dan kemampuan ini agak terlalu buruk. Penilaianmu harus benar, suara 9527 juga berlalu. Apa menurutmu juga begitu? Luo Zeng bertanya. 957 lalu berkata jika kau menempatkan tempat reinkarnasi di alam iblis jurang, yang berarti bahwa alam iblis jurang awalnya adalah tempat yang sangat unik, berbeda dari tanah terlarang lainnya, jiwa reinkarnasi dari tanah reinkarnasi senjata itu bisa bereinkarnasi dalam api ingatan di seluruh alam dewa, tapi bagaimana dengan lautan meditasi? Level ke-6 dari Abyss Demon Realm dibagi menjadi 3 bagian, bagian tengah adalah Despair Plane, yang merupakan satu-satunya cara menuju level ke-7 dari Abyss Demon Realm, tetapi sisi kiri dari Despair Plane adalah tanah reinkarnasi, dan sisi kanan adalah meditasi laut. Laut yang penuh dengan air hitam ini tidak pernah sesederhana kelihatannya. Aku takut bahkan jika sekuat Chen Huangyijian, dia tidak pernah menemukan kekuatan sebenarnya dari laut meditasi. Wow, tubuh besar Luo Zeng terjebak di istana es ini, hanya sedikit gerakan, es batu yang tak terhitung jumlahnya akan terus turun. Tidak peduli di mana ini, aku akhirnya bisa menghancurkan jalan. Setelah memilih arah, dia bersandar dengan ringan, sedikit miring, dan tiba-tiba meninju ke depan. Boom, klang. Kekuatan destruktif dari pukulan Luo Zeng sangat luar biasa, aku khawatir itu akan dapat menghancurkan lubang dalam radius puluhan mil. Tidak peduli seberapa besar istana es ini, aku khawatir dia harus menembusnya. Tapi pandangan Luo Zeng mengikuti lubang raksasa yang pecah di depan, dan udara dingin seputih susu masih melonjak di kejauhan. Melihat pemandangan ini, wajah Luo Zeng juga menunjukkan sedikit kebingungan. Apakah ini bangunan istana es sedalam ratusan mil? Bagaimana seseorang bisa membangun istana es yang begitu besar? Hah? Luo Zeng menghilangkan kekuatan dewa liar di tubuhnya, sekali lagi mengeluarkan niat berbentuk guntur, dan terbang di sepanjang lubang besar. Pada jarak puluhan mil jauhnya, Luo Zeng terbang dengan kecepatan penuh, tetapi setelah beberapa waktu bernapas, dia dengan cepat sampai ke ujung lubang besar ini. Berdiri di atas lantai pahatan es yang pecah, wajah Luo Zeng menjadi sangat jelek. Dia tidak menemukan ujung dari istana es ini sama sekali, di balik tembok transparan ini, masih terdapat lapisan dinding es yang diukir indah, seolah tidak ada ujungnya, memanjang sampai ke tempat-tempat yang tidak dapat dia jangkau. Apa yang terjadi? Melihat pemandangan ini, Luo Zeng tiba-tiba pusing. Dia merasa bahwa dia dikirim ke tempat yang sangat aneh oleh orang-orang di air hitam itu. Bahkan 9527 yang berpengetahuan luas tidak dapat melihat pintu masuk di sini. Bagaimanapun, kesimpulan dari 9527 buat penilaian melalui tes. Dan ketika masing-masing alam pantai lainnya membangun dunia, ada sedikit banyak perbedaan tertentu, ia juga tidak tahu apa tujuan Chi Yu membangun lautan meditasi, dan otoritas apa yang telah dibuka di lautan meditasi. Saat Luo Zeng terjerat, sesosok tubuh bergoyang. Itu adalah ilusi yang ditampar Luo Zeng saat terbang. Meskipun tamparan ini sangat melukai, kemampuan pemulihan tubuh Luo Zeng luar biasa, dan ilusi ini juga sama. Dia bersandar pada es dan tersenyum tipis karena Tuan membiarkan kamu tinggal di sini, kamu akan patuh. Di istana es, tidak mungkin untuk keluar.
Tuan, Luo Zeng mengangkat alisnya sedikit, dan kemudian mengatakan penilaiannya sendiri, apakah kamu dibuat oleh iblis? Iblis, ilusi Luo Zeng menggelengkan kepalanya dan berkata orang-orang itu masih bekerja untuk tuan kita. Bagaimana aku bisa dibuat oleh mereka? Dengan kata lain, kamu memang dibuat oleh manusia. Luo Zeng tersenyum tipis. Ilusi Luo Zeng tersenyum, jangan gunakan trik kecil ini, aku memang dibuat, tapi aku memiliki kalian semua, jadi bahkan jika kamu mengganti keberadaanmu di domain Lord, itu bukan tidak mungkin. Mendengar ini, ekspresi Luo Zeng sedikit merosot. Meskipun aku tidak tahu siapa yang disebut pemilik hantu Luo Zeng itu. Jika dia benar-benar jatuh ke alam iblis abis, dengan orang ini di depannya, memang ada kemungkinan dewa menggantikannya tanpa menyadarinya. Luo Zeng secara alami tidak akan membiarkan ini terjadi, dan niat membunuh di matanya diam-diam muncul lagi. Ini tidak ada artinya, lanjut Luo Zeng, bahkan jika kamu memiliki tubuh dewa yang sunyi, itu lebih kuat dari pemalsuan aku, tetapi kamu tidak dapat benar-benar membunuh aku. Tuan ingin meniru kamu lagi, dan itu tidak akan memakan banyak waktu. Aku menyarankan kamu untuk tidak membuang energi kamu, hanya menunggu di sini dengan patuh. Koma. Di dataran keputusasaan, salah satu Yasengmu menepuk jari kakinya dengan lembut. Wow, di bawah untaian cahaya keemasan yang terjalin, sebuah busur emas panjang yang besar berubah. Melihat tubuh Yaseng ini tiba-tiba berbalik, dia membuka busur emas dengan tubuhnya. Hah, untaian panah emas-emas terus mengembun di tali busur. Anak panah emas itu seperti burung merak yang membuka layar, membentuk kipas, meremas tali busur yang panjangnya penuh. Ledakan, ada suara letupan di sepanjang tali busur. Ratusan lampu emas melayang ke langit. Setiap cahaya keemasan yang menyilaukan meledak dengan kekuatan yang menakutkan, dan panah emas ini sepertinya memiliki mata yang panjang, dengan akurasi yang luar biasa. Burung raksasa di langit terbang dalam asap, dan setiap kali mereka muncul, mereka akan memuntahkan petir tebal. Puf puf puf, panah emas yang ditembakkan oleh Yaseng berubah menjadi garis emas panjang dan ramping, yang langsung menembus burung raksasa di atas. Yo, burung raksasa ini hanya sempat merengek dan jatuh dari ketinggian. Dalam pertempuran di dataran keputusasaan ini, setelah mengalami kebuntuan awal, keunggulan para santo mulai berkembang pesat. Meski jumlah utusan abisal besar, mereka bukanlah lawan Dzogchen. Selain itu, kekuatan kumpulan dewa sejati Dzogchen dalam aliansi raksasa ini bahkan lebih tidak biasa, jadi kekuatan tempur pada tahap ini pada dasarnya menghancurkan. Tidak hanya penyihir jurang, bahkan iblis-iblis itu, dan pemimpin iblis, jauh dari lawan orang suci atau bahkan orang suci. Orang-orang kudus ini hanya menunjukkan setengah dari kekuatan mereka, cukup untuk membersihkan iblis-iblis ini. Jika itu bagian yang paling membuat stres, itu adalah sisi Dongfang Chunjun. Sebagai salah satu dari 4 iblis besar, Jia Xiu menyerap kekuatan keyakinan jauh lebih banyak daripada iblis biasa. Bahkan di bawah tekanan pribadi Dongfang Chunjun, Jia Xiu juga mengeluarkan kekuatan yang menakutkan. Tang Lun, yang berubah menjadi petugas pemadam kebakaran, melayang di udara, terengah-engah. Tubuhnya benar-benar berubah oleh api. Nyala api awalnya menyilaukan dan cerah, tetapi sekarang terlihat jauh lebih redup, tetapi sosok kekar masih samar-samar memancar. Seorang yang pantang menyerah mendominasi. Situasi Muhaiji juga bagus ketika dia tidak pergi ke sana, dia berdiri di udara dengan kepala acak-acakan dan berdiri di udara. Ada cahaya hijau di matanya, dan tidak ada jejak integritas di tubuhnya. Akan tetapi, sebagai seorang wali, luka ini bisa sembuh dalam sekejap, tapi dia tidak punya waktu untuk merawatnya saat ini. Sebaliknya, situasi Dongfang Chunjun jauh lebih baik. Dia masih memiliki tampilan yang tenang, dengan senyum di wajahnya, satu tangan di belakang punggungnya, dan tangan lainnya berubah menjadi bentuk cakar elang, menghadap iblis besar tidak jauh dari sana. Aku tidak akan membunuhmu, Dongfang Chunjun berkata dengan ringan, kita bisa duduk dan bicara. Area terlarang awalnya adalah keberadaan yang abadi. Namun, sekali Gazul jatuh sekali, kekuatannya akan anjlok, dan posisinya di klan iblis juga akan menjadi tidak aman, sangat mungkin iblis lain akan menggantikannya. Kondisi Dongfang Chunjun sangat menarik, karena mereka tidak bisa menahan orang-orang suci ini, tidak buruk untuk duduk dan bernegosiasi. Bagaimanapun, para orang suci ada di sini untuk mengendalikan alam iblis jurang, bukan untuk melenyapkan iblis. Tubuh besar Jia Slater ditutupi dengan bekas luka yang mengejutkan, terutama kaki kirinya hampir tidak terlihat, tidak dapat menopang tubuhnya, Jia Slater hanya bisa berlutut di tanah dengan satu lutut. Tapi tidak ada rasa sakit di wajah Jia Su. Mendengar permintaan Dongfang Chunjun, dia tertawa keras, hahaha, jika itu beberapa kali lebih dulu dari dewa, mungkin ada kemungkinan ini. Sekarang tidak mungkin, kenapa? Tanya Dongfang Chunjun. Jia Lun menggelengkan kepalanya, tidak menjawab kata-kata Dongfang Chunjun, tapi mengulurkan telapak tangannya dan dengan keras memasukkannya ke dadanya. Di jantung pembantaian, ada spar besar. Spar ini diubah oleh kekuatan iblis untuk menyerap iman siang dan malam. Semakin kuat kekuatannya, semakin besar spar tersebut. Kristal ajaib itu meledak. Pada saat ini, Dongfang Chunjun mendengar suara kristal pecah. Energi yang kuat terkondensasi secara gila-gilaan di dalam tubuh si Jia, dan Dongfang Chunjun sangat menyadari ketidakstabilan energi ini. Kembali, cepat. Dongfang Chunjun membuka mulutnya dan mendesak, dan urgensi yang langka dari Dongfang Chunjun tersembunyi di suaranya. Tang Lun dan Mu Haiji segera menyadari keparahan di depan mereka. Pergilah, pergi, desir-desir. Ketika kedua orang suci itu mundur, mereka juga menggunakan Yuan yang sebenarnya untuk memberitahu semua orang di dataran keputusasaan. Meskipun aliansi raksasa telah mencapai kemenangan yang luar biasa, masih banyak Ashen dan Dzogchen dalam pertarungan. Ketika mereka menerima transmisi Yuan sejati dari kedua orang suci, kejutan tiba-tiba datang dari ujung dataran keputusasaan. Energi yang sangat menakutkan meledak dari tubuh Jia Lun. Energi coklat yang meledak berubah menjadi semburan energi yang menakutkan dari dataran keputusasaan akhir itu berlalu dengan cepat. Dongfang Chunjun berdiri sendiri di depan energi yang kuat ini. Dia meminta Tang Lun dan Mu Haiji untuk pergi, tetapi dia sendiri tidak memilih untuk mundur, tetapi tiba-tiba bergabung dengan tangannya. Satu hitam dan satu putih, yin dan yang dua qi menyebar dari antara kedua tangannya. Alam semesta rusak, geser. Energi coklat bergegas menuju Dongfang Chunjun dengan panik, tetapi setelah jarak puluhan kaki, itu diblokir oleh dinding yang tak terlihat. Pada saat itu, Dongfang Chunjun seperti bendungan yang terletak di ujung dataran keputusasaan.
Itu sebenarnya menghalangi gelombang energi yang dibentuk oleh penghancuran diri dari pembunuhan di satu sisi. Tangan Dongfang Chunjun membuat semua orang tergerak. Para santo yang hadir, Subsage sebagian besar adalah monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan sangat sensitif terhadap intensitas energi yang diletuskan oleh pembantaian. Gelombang energi yang disebabkan oleh ledakan kristal ajaib benar-benar menakutkan. Belum lagi seorang santa, bahkan lebih dari selusin santo mungkin tidak menghentikannya bersama-sama. Dalam hal kekuatan, iblis-iblis besar ini memang jauh di atas para suci. Tapi Dongfang Chunjun benar-benar menghentikan gelombang energi ini secara paksa, dan para wali lainnya sekali lagi meningkatkan kekuatan sejati Dongfang Chunjun. Kaisar Han Qing membawa Han Changyan dan kembali ke dataran keputusasaan. Wajahnya sangat muram dan jelek, dan membiarkan Luo Zeng pergi adalah bahaya tersembunyi. Baru saja kembali ke Plains of Despair, melihat Dongfang Chunjun melakukan trik ini, ekspresinya menjadi lebih suram. Namun, Dongfang Chunjun tidak dapat sepenuhnya memusnahkan gelombang energi ini, dia hanya memblokir waktu 3 atau 4 napas. Kemudian bendungan tak terlihat ini mulai runtuh. Tapi 3 atau 4 tarikan napas ini sudah cukup bagi orang lain untuk mengungsi ke tempat aman. Wow, gelombang energi yang diblokir oleh Dongfang Chunjun menyebar. Energi coklat ini menelan segala sesuatu di sepanjang jalan, udara kematian yang telah bertahan di dataran keputusasaan sepanjang hari, dan suara ratapan yang samar telah menghilang. Wajah Dongfang Chunjun masih polos seperti biasanya, sepertinya membunuh iblis besar ini tidak sebanding dengan kesenangannya sama sekali. Huloh, Tang Lun berubah dari seorang pemadam kebakaran murni menjadi bentuk normal, dan tidak bisa menahan batuk 2 kali, wajahnya yang semula kemerahan menjadi sangat pucat, lalu dia mengeluarkan pil merah dari ruang sumi dan menancapkannya ke pintu masuk. Meskipun ketergantungan utama Dongfang Chunjun adalah untuk melawan pembunuhan, tapi Tang Lun dan Mu Haiji masih memainkan peran kunci. Kekuatan yang Jialu miliki jauh lebih kuat daripada orang suci, bahkan Dongfang Chunjun tidak bisa menghadapinya secara langsung. Tang Lun dan Mu Haiji memainkan peran besar dalam mendorong pembunuhan ke situasi putus asa. Dongfang Chunjun memberi perintah, dan orang suci lainnya, Yaseng dan Zokchen juga berkumpul. Ketika tim ini sedang beristirahat, Mu Haiji mengeluarkan kartu giok hijau muda dari tangannya. Bagian tengah dari kartu giok itu benar-benar rusak. Matanya berkedip sedikit, dan dia segera berkata, Dongfang Qiu telah jatuh. Mendengar perkataan Dongfang Chunjun, wajah Tang Lun sedikit berubah, dan ia juga mengulurkan tangannya. Ada tanda berbentuk api di tangannya. Tanda berbentuk api ini melekat pada jejak kehidupan kesedihan Tang Jia Seng Tang. Pada saat ini, api ini cahaya token bentuk telah benar-benar menghilang, menandakan bahwa Tang Chou juga telah mati. Mu Tianshu juga telah jatuh, wajah Mu Haiji sangat jelek. Ashen ini juga merupakan kekuatan tempur yang sangat diperlukan bagi orang kaya. 3 orang suci Asia lebih dari cukup untuk berurusan dengan satu Luo Zeng, dan ketiganya jatuh pada saat bersamaan, yang membuat hati mereka berat. Nanti aku bicarakan, sekarang kita akan lanjut ke level selanjutnya, ucap Dongfang Chunjun enteng. Semuanya memiliki prioritas. Sangat penting untuk membunuh Luo Zeng, tetapi tujuan terbesar perjalanan Dongfang Chunjun adalah untuk mengendalikan alam iblis abis. Mereka baru saja membunuh begitu banyak iblis. Yang harus mereka lakukan sekarang adalah memanfaatkan kemenangan dan mengejar mereka. Masalah Luo Zeng dapat dikesampingkan untuk sementara waktu. Di bawah kepemimpinan Dongfang Chunjun, tim ini berangkat lagi menuju kedalaman Plains of Despair. Ayah, kamu baik-baik saja. Peternakan Suerong melihat wajah Mu Haiji yang pucat dan lelah, dan bertanya dengan prihatin. Tidak masalah. Mu Hai berjalan bersila di voli, dengan cahaya hijau muda samar mengalir di permukaan, dan aura yang awalnya melemahkan dengan cepat tumbuh. Pertempuran di Plains of Despair ini jauh lebih mulus dari yang diperkirakan semua orang. Iblis-iblis ini tidak lebih dari itu. Apakah yang dibunuh oleh Grid Sage Chunjun adalah iblis paling kuat? Jika kamu benar-benar hanya memiliki kekuatan ini, tampaknya hal-hal berikut akan lebih mudah ditangani. Beberapa dewa Zokchen menghela napas lega. Ketika mereka berada di level ketiga dari alam iblis abis, para Zokchens ini, dan beberapa sub bijak sangat putus asa. Bagaimanapun, itu baru saja melangkah ke alam iblis abis, dan hanya beberapa iblis kecil yang menyebabkan semua orang hancur. Apa yang harus aku lakukan jika aku bertemu iblis sejati? Tanpa diduga, di bawah pertarungan, itu jauh lebih mudah dari yang dibayangkan. Apa kau tidak menyadari ada yang tidak beres? Seorang sub bijak tiba-tiba bertanya. Mengapa ada yang salah? Ada banyak iblis di dataran keputusasaan, analisis Yaseng. Jika kamu adalah pemimpin iblis, apakah kamu akan melakukan itu? Iblis adalah ras elit, dan jumlahnya tidak banyak. Banyak kekuatan tempur dikerahkan di Battle of Despair Plains. Jika klan iblis memilih untuk menantang aliansi raksasa, aku khawatir semua kekuatan bertarung akan dikorbankan bersama, dan tidak mungkin membiarkannya membunuh satu orang. Jika beberapa iblis besar muncul di sini pada saat bersamaan, situasinya mungkin tidak sesederhana yang dibayangkan. Asheng ini bisa memikirkan ini, Dongfang Chunjun dan yang lainnya tentu saja aku bisa memikirkannya. Orang-orang kudus memimpin jalan ke depan, sementara juga membisikkan analisis. Itu hanya iblis besar yang memimpin tim. Perilaku ini terlalu aneh. Keluarga iblis tidak punya alasan untuk melakukannya. Apakah ada pergumulan dalam diri mereka? Leng Yao mengerutkan kening dan menganalisis. Itu memang mungkin, jika tidak aku tidak bisa memikirkan klan iblis akan memberikan hadiah seperti itu. Tang Lun juga mengangguk dan berkata. Jika iblis benar-benar membiarkan raksasa menelannya sedikit, itu akan menjadi berkah bagi para raksasa. Siapa yang tahu? Dongfang Chunjun menggelengkan kepalanya, mustahil. Iblis-iblis ini awalnya mengumpulkan semua kekuatan keyakinan negatif, dan konflik internal mereka normal. Mengapa tidak mungkin? Tanya Mu Haiji. Dongfang Chunjun menatap ke depan, menyipitkan matanya dan berkata iblis besar bernama Jia Slater, ini sangat tenang. Mereka secara inheren abadi, dan mereka akan dibangun kembali setelah kematian, balas Tang Lun. Kematian adalah hal yang jarang dan biasa untuk hal-hal jahat di tanah terlarang. Jia Tuan sepertinya berharap dia akan mati. Jika menurut Leng Yao, klan iblis bertarung secara internal, Jia Tu tidak harus bertarung untuk klan iblis. Ini hanya akan menempatkannya dalam situasi yang lebih tidak menguntungkan. Itu pasti bisa bergandengan tangan dengan kita, menekan iblis lain, Dongfang Chunjun berkata dengan ringan.
Saudara Chunjun berkata begitu, itu juga masuk akal. Kaisar Han King mengejarnya dari belakang dan menyisipkan kalimat. Lain ketika orang suci melihat Kaisar Han King, ekspresi mereka sedikit dingin. Mari kita tidak membicarakan hal ini dulu, tetapi saudara Qingdi pergi untuk menyelidiki Luo Zeng secara pribadi. Aku tidak tahu apa hasilnya nanti. Tanya Dongfang Chunjun, sambil menatap Kaisar Han King. Kaisar Han King secara pribadi mengirim Han Liusu dan yang lainnya untuk mengejar Luo Zeng, dan kemudian pergi ke sana secara pribadi dengan alasan ini dianggap melanggar perintah Dongfang Chunjun, dan sekarang Dongfang Chunjun bertanya kepada gurunya. Kaisar Han King telah meramalkan bahwa Dongfang Chunjun akan memiliki pertanyaan seperti itu, dan tersenyum tipis mengapa petapa agung mengatakan ini. Aku tidak ada hubungannya dengan Luo Zeng, nak, mengapa aku harus mengejarnya? Tentu saja, aku tidak tahu mengapa, kata Dongfang Chunjun sambil menggelengkan kepalanya. Nada suaranya dingin dan ekspresinya tidak senang. Merupakan pengecualian untuk membiarkan Kaisar Han King bergabung dengan aliansi raksasa untuk menaklukkan alam iblis abis. Tapi di tengah keputusasaan, Kaisar Han King menjatuhkan hukuman dan melarikan diri, secara alami membuat Dongfang Chunjun sangat tidak puas. Kaisar Han King berkata dengan tenang, aku hanya bisa menyalahkan kedua gadis kecil aku karena telah berteman dengan Luo Zeng di Pulau Terapung. Mereka mengikuti jalan ini. Tentu saja, aku, seorang ayah, tidak bisa hanya duduk diam. Dongfang Chunjun mengetahui tentang fakta bahwa Han Chuyue dan Han Liusu mengenal Luo Zeng. Bagaimanapun, orang-orang kudus ini juga hadir saat tanah terlarang laut waktu, dan penjelasan Kaisar Han King masuk akal. Benarkah? Tapi aku tidak tahu kemana kedua putrimu pergi. Apa kau melihatku Dongfang Qiu dan yang lainnya lagi? Dongfang Chunjun terus bertanya. Ada jejak kesedihan di wajah Kaisar Han King. Aku bergegas ke perairan hitam, tapi aku hanya melihat putraku Han Changyan. Luo Zeng dan kedua putri keluarga Hanku hilang, itu adalah ketiganya. Sosok Yaseng juga menghilang. Aku bertanya apa yang terjadi pada Changyan. Dia hanya mengatakan bahwa orang-orang itu telah menyelam ke dalam air hitam, kata Kaisar Han King, menoleh dan berteriak Chang merokok. Kamu dapat memberitahu orang bijak apa yang telah kamu lihat secara mendetail, tanpa menyembunyikan atau mengabaikan. Han Changyan tampaknya sudah siap untuk waktu yang lama, dan dengan cepat keluar dari kelompok kesempurnaan besar, berdiri di samping Kaisar Han King, membungkuk kepada Dongfang Chunjun, dan dengan kasar mengatakan apa yang telah terjadi di perairan hitam. Apa yang dikatakan Han Changyan tentang alam sama persis dengan apa yang dikatakan Han King, kecuali bahwa sub orang bijak yang mengejar Luo Zeng ke air hitam dibuat dengan jelas, hidup dan mati secara alami tidak diketahui. Di sisi lain dari Plains of Despair, ada area air hitam. Dongfang Chunjun percaya sedikit, dan bergumam sambil berpikir. Karena ketiga sub Santo meninggal di perairan hitam, Luo Zeng, yang lolos darinya, pasti tidak jauh lebih baik. Jangan perhatikan anak itu untuk saat ini, keberuntungan anak itu selalu ada di langit, tapi kali ini dia tidak bisa melarikan diri dengan sayapnya di alam iblis abis. Setelah kita mengendalikan alam iblis abis, dia tidak bisa bertahan hidup. Mu Haiji dikatakan ke samping, dengan kebencian di matanya. Mu Haiji sudah menghitung kematian Mu Tianshu di kepala Luo Zeng. Kaisar Han King lega melihat Dongfang Chunjun tidak lagi mengejar dirinya sendiri. Dalam pertempuran pertama di dataran keputusasaan, para raksasa menderita kerugian yang sangat sedikit. Kecuali Dongfang Qiu, Mu Tianshu dan Tang Chou, hanya dua dewa sejati Dzogchen yang hilang. Pasukan iblis ini tidak mengancam seperti iblis kecil. Setelah melintasi Plains of Despair, masih ada pegunungan coklat tak berujung di kedua sisinya. Di tengah beberapa gunung besar adalah kawah melingkar, dari mana serangkaian api dipancarkan. Beberapa burung berbentuk aneh berjongkok di kedua sisi gunung, mengamati orang-orang yang lewat tanpa ada gerakan. Burung-burung ini sendiri bertenaga rendah dan tidak menimbulkan ancaman, tetapi burung-burung aneh itu masih memiliki pandangan yang gelap buat mereka sedikit tidak nyaman. Mata burung-burung ini menjijikkan. Bakar. Tang Lun merasa tidak senang dan melambai pada burung aneh di kedua sisi. Dua kelompok api menyebar di pegunungan itu. Burung aneh yang terlibat di dalamnya tiba-tiba berubah menjadi bola api kecil. Segera, bahkan tidak ada sampah yang tersisa di tubuhnya ketika daging dan darahnya terhubung ke tulang. Yang aneh adalah sekelompok besar burung aneh dibakar oleh Tang Lun, tetapi burung aneh di sebelah mereka tidak melarikan diri. Mereka masih menatap orang-orang dengan mata aneh, membiarkan api menyebar ke arah mereka, menelan mereka sepenuhnya. Burung-burung ini sangat aneh. Bahkan jika kamu tidak takut mati, kamu tidak akan bergerak. Itu sama sekali bukan makhluk hidup, kan? Itu pasti hidup. Lingkungan di wilayah iblis abis awalnya sangat aneh, dan melihat pemandangan ini lagi membuat semua orang merasa lebih tidak nyaman. Tepat ketika semua orang merasa berbulu, pemandangan asing muncul. Dua nyala api Tang Lun hanya menyebar beberapa mil, dan lebih banyak burung aneh tidak terperangkap dalam nyala api. Burung aneh ini benar-benar terbang satu persatu, bergegas menuju semua orang. Burung-burung ini akan menemukan jalannya sendiri. Salah satu orang suci Asia terluar mengerutkan kening, dan melihatnya menyatukan jari-jarinya dan menebas sedikit di udara. Sinar cahaya pedang melesat dari ujung jarinya, naik dari langit, dan dengan cepat mencekik di udara. Puf-puf. Semua burung aneh yang menerkam di sebelah kanan dihancurkan oleh putaran subsakral ini, berubah menjadi hujan darah, dan jatuh ke tanah. Burung aneh yang terbang ke beberapa arah lain juga dibunuh oleh mereka. Perilaku burung aneh ini tidak lain adalah kematian, kata Tang Lun dengan cemberut. Tang Lun suka menggunakan kata absolut kekuatannya menaklukkan segalanya, dan dia paling muak dengan hal-hal aneh ini. Ketika dia tidak bisa melihat, dia akan sangat kesal. Alis Dongfang Chunjun sedikit terangkat, seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba berkata, burung-burung aneh ini memang mencari kematian, sama seperti Jiasu dan iblis yang dipimpinnya, mereka juga mencari kematian. Ada orang suci lain di Mu Haiji mendengar ini, matanya juga menunjukkan kesadaran yang tiba-tiba. Saudara Chunjun berkata begitu, iblis yang dipimpin oleh pembantaian Jia memang sedang sekarat. Memang, iblis-iblis itu jauh dari sekuat yang dibayangkan. Tapi kenapa mereka akan mati lagi? Orang-orang kudus baru saja mendapat petunjuk, tetapi sekali lagi jatuh ke dalam kebingungan. Lagi pula, mereka bukanlah monster di jurang maut, dan tidak bisa memahami pikiran dari alam iblis jurang ini. Setelah semua burung aneh dimusnahkan, mereka akhirnya terdiam beberapa saat, tetapi ketenangan ini berlangsung kurang dari separuh waktu.
Semua orang hanya melakukan perjalanan puluhan mil, dan pegunungan di kedua sisi tiba-tiba mulai berguncang. Gemuruh, sedikit cahaya penyalaan menyebar dari belakang pegunungan, seperti awan api yang terus-menerus. Seorang dewa Dzogchen dengan mata tajam telah dikenali terlebih dahulu, anehnya berkata, The Blazing Horse adalah makhluk jahat tingkat rendah lainnya. Apakah ini benar-benar lantai 6 dari alam iblis abis? Kuda api sangat umum di lapisan pertama alam iblis jurang. Dewa sejati Dzogchen yang hadir di tempat kejadian sering membantai hal-hal jahat seperti itu, dan beberapa bahkan telah menjinakkan hal-hal jahat seperti itu, tetapi kuda perang semacam ini tidak dapat dibawa keluar dari alam iblis jurang, jika tidak, pulau terapung yang kaya mungkin akan takut. Semuanya bisa dilihat, mereka juga ikut mati. Ekspresi Tang Lun menjadi semakin aneh. Secara alami, Tang Lun tidak tahu bahwa gerbang teleportasi di pintu masuk lantai 6 telah dipulihkan, dan sejumlah besar hal jahat mengalir keluar dari saluran teleportasi. Patriark Qianlong dan para dewa nyata tingkat tinggi menyaksikan adegan ini dengan kosong, melihat kerugian. Pertempuran di dataran putus asa dilihat oleh kepala Qianlong dan yang lainnya. Patriark Qianlong juga sangat terkejut dengan kekuatan yang ditampilkan oleh Dongfang Chunjun. Meskipun mereka berdua sub bijak, kekuatan bertarung dari Patriark Qianlong mungkin tidak sebaik yang hadir di kesempurnaan agung. Dia sangat sadar diri, hanya memohon orang-orang ini untuk tidak merepotkan dirinya sendiri, lagi pula, dia juga datang bersama Luo Zeng. Tanpa diduga oleh Patriark Qianlong, hanya satu sub bijak dalam aliansi kaya yang melangkah maju dan menginterogasi mereka, dan orang-orang ini buru-buru pergi, tampaknya tidak peduli pada Patriark Qianlong dan lainnya. Raksasa sudah pergi, tapi mereka berempat masih belum bisa pergi. Menurut ikan aneh, portal ini adalah saluran sedikit ruang yang menuju ke lantai 5, tapi tidak ada jalan lain. Tepat ketika mereka tidak berdaya, pintu ruang mulai bergetar tiba-tiba, dan fluktuasi hukum spasial yang kuat menyebar dengan cepat di pintu, dan lorong luar angkasa yang dalam muncul di kusen pintu terbuka asli. Patriark Qianlong dan yang lainnya sangat senang saat melihat pemandangan ini. Terutama yang aneh itu Yu, bahkan lebih terburu-buru bergegas menuju pintu ruang. Namun, ikan aneh ini baru saja memasuki saluran luar angkasa dan menghilang di depan kepala keluarga Qianlong dan yang lainnya. Setelah nafas berikutnya, ia kembali dari saluran luar angkasa. Ada apa? Kacamata Patriark Qianlong menatap. Ikan aneh itu bahkan tidak berbicara, tetapi melihat makhluk pembunuh yang tak terhitung jumlahnya menggali keluar dari saluran luar angkasa. Patriark Qianlong mengerutkan kening, meraih ikan aneh itu, dan mundur ke sisi gerbang luar angkasa bersama dewa-dewa sejati tingkat tinggi lainnya. Makhluk ganas ini bermigrasi dari lapisan atas wilayah iblis abis, kata Patriark Qianlong dengan serius. Dia pernah ke wilayah iblis abis, dan tentu saja dia bisa membedakan asal mula beberapa hal jahat. Untungnya, makhluk ganas ini sepertinya dirasuki oleh iblis. Mereka tidak menyerang Patriark Qianlong dan yang lainnya, tetapi langsung pergi ke dataran keputusasaan, sepertinya mengejar aliansi kaya. Bagaimana ini? Apakah iblis berencana untuk mengandalkan hal-hal jahat ini terhadap orang-orang kudus itu? Ini bukanlah masalah yang bisa diselesaikan oleh kuantitas sama sekali. Beberapa dewa sejati tingkat tinggi sedang membicarakannya, dan salah satu dewa sejati tingkat atas tiba-tiba menunjukkan kegembiraan, dan kemudian berkata tidak peduli apa, benda jahat ini telah pergi ke lantai 6. Bukankah lantai atas kosong? Ya, setelah beberapa saat, kita akan mengambil jalan, dan tidak akan ada bahaya. Kata dewa sejati berpangkat tinggi lainnya. Patriark Qianlong mengangguk, tapi bagaimanapun dia sangat ingin tahu tentang pemandangan di hadapannya, dan kemudian bertanya pada ikan aneh di sampingnya, apakah kamu tahu apa yang terjadi? Sejak awal, ikan aneh itu diam-diam di tempatnya mengikuti pertanyaan dari Patriark Qianlong. Ikan aneh itu tiba-tiba menjerit, dan mata kedua ikan itu tiba-tiba tampak kacau. Tanpa melihat ke belakang bergabung dengan arus hal-hal jahat itu, kulit Patriark Qianlong sedikit memadat, dan dia tiba-tiba tenggelam dalam pikirannya. Ikan aneh ini ingin segera pergi dari sini. Melihat situasi ini, aku takut makhluk jahat di seluruh alam iblis abis dikendalikan oleh seseorang. Di mana ancaman dari kuda-kuda yang menyala-nyala dari kedua sisi gunung. Seorang bijak dari keluarga Fang menghela nafas, dan lapisan es muncul di permukaan pegunungan yang membentang puluhan mil, dan dengan cepat menjadi putih. Adapun kuda perang yang berkobar ini, nyala api di punggung mereka padam dalam sekejap mata, dan seluruh tubuh kuda langsung membeku di tempatnya. Ratusan ribu kuda api berderap masuk, semuanya membeku di lereng gunung. Tapi setelah kuda yang menyala-nyala, ada guk-guk iblis yang menggonggong lagi. Di belakang, ada juga yang jahat. Begitu banyak. Akankah makhluk jahat dari seluruh alam iblis abis berkumpul di sini? Itu memang mungkin. Kamu melihat bahwa kalajengking wajah hantu adalah makhluk buas di alam iblis jurang kedua, dan itu juga telah muncul. Dewa sejati Dzogchen juga tercengang saat melihat pemandangan ini. Untungnya, terlalu mudah untuk menangani hal-hal jahat ini. Jika kamu ingin berurusan dengan sekelompok orang ini dalam aliansi raksasa, mengandalkan jumlah tidak dapat membangun keuntungan apapun, itu hanya akan mengantarkan pembantaian. Tetapi pada titik ini, semua orang bodoh mengerti bahwa tujuan dari makhluk pembunuh ini hanyalah untuk mati. Retak, gemuruh. Hanya sekitar 3 atau 5 sub orang bijak yang menembak, dan mereka menyerbu dari segala arah, membunuh semua jenis objek pembunuh di pinggiran. Sambil menembak di satu sisi, semua orang terus bergerak dengan kecepatan konstan. Di bagian bawah alam iblis abis, di altar besar itu, air darah seperti air mancur, menyembur keluar dengan panik. Di tengkorak di sekitar altar, mekar dari cahaya merah. Massa darah terus mengembun, berubah menjadi sosok besar, yang merupakan iblis yang baru saja jatuh. Altar ini bukan hanya tempat kelahiran kembali iblis kecil, tetapi juga iblis yang jatuh di sini. Ledakan. Tanpa sepatah kata pun, iblis itu melompat dari altar. Dia baru saja meninggalkan altar, dan gumpalan darah lainnya mengembun menjadi sosok. Iblis yang jatuh di dataran keputusasaan mulai bangkit kembali di sini. Kekuatan pasukan iblis di dataran keputusasaan kuat atau lemah. Iblis biasa jauh lebih rendah daripada pemimpin iblis, dan ada celah besar antara pemimpin iblis dan kekuatan iblis besar. Tetapi setelah mereka mati sekali, kekuatan iman yang terkumpul di dalam tubuh abis, dan masing-masing dari mereka kembali ke keadaan semula. Misalnya, para pemimpin iblis yang setinggi 1 atau 200 kaki sebelumnya sekarang telah kembali ke ketinggian lebih dari 10 kaki.
Setelah kehilangan kekuatan iman, kekuatan mereka tidak berbeda dari iblis biasa, dan tentu saja itu sangat berkurang. Bum 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 bum. Iblis dibangkitkan dari altar dan berjalan perlahan. Golongan darah terakhir terus berubah bentuk, dan sosok iblis setinggi lebih dari 10 kaki muncul lagi. Semua iblis melihat sosok itu, dan perasaan aneh muncul di wajah mereka. Itu adalah pembantaian iblis besar-besaran. Semakin lama kamu mendapatkan iblis di jurang, semakin kuat-kuat. Inilah alasan mengapa Gatlan bisa menjadi iblis yang hebat, hanya bisa menyerap kekuatan kepercayaan orang lain, dan orang lain tidak bisa menyerapnya. Selama bertahun-tahun, Jiasu dan 3 iblis besar lainnya telah menjadi lebih kuat dan lebih kuat, meninggalkan iblis biasa jauh di belakang dan menjadi pemimpin yang layak mereka dapatkan. Tapi hari ini jatuh. Ada bisikan di antara iblis. Jangan berteriak. Jialan menunduk dan berkata dengan suara tenang, kamu sedang menunggu di sini. Kekuatan booster saat ini tidak berbeda dengan iblis biasa. Tapi itu masih mempertahankan keagungan lamanya di hati iblis, dan semua iblis diam. Kemudian Jialun berjalan perlahan dari altar dan menuju aula iblis di kejauhan. 2365. Dalam perjalanan, menambahkan pembunuhan juga sangat mengkhawatirkan. Iblis yang mati telah kehilangan semua kekuatan iman, yang berarti kehilangan segalanya. Meskipun orang-orang kecil orang pembawa sial itu masih menghormati Jiasu, mereka tidak lebih dari masa lalunya. Ini adalah taruhan besar bagi Kashan, dan dia tidak yakin apakah itu sepadan. Tetapi setelah kehilangan kekuatannya, dia akhirnya memiliki celah psikologis yang kuat. Ledakan. Jialan mendobrak pintu Demon Hall. Di aula utama, Tute dan 2 iblis besar lainnya segera mengumpulkan pandangan mereka. Melihat penurunan tiba-tiba dari jumlah yang tak terhitung jumlahnya, otot-otot di wajah beberapa iblis besar bergerak-gerak, dan kemudian mereka mulai tertawa terbahak-bahak. Hahaha, tiba-tiba melihatmu menjadi begitu kecil benar-benar tidak biasa. Bukan hanya 3 iblis besar yang lucu. Iblis kecil yang berkerumun di sudut juga membuat tawa tajam. Tuan Jialu menjadi sangat kecil, tapi masih lebih besar dari kita. Tapi dalam hal kekuatan, apakah sekarang lemah? Iblis kecil itu menari dan menari ketujuh iblis kecil ini adalah keberadaan yang relatif istimewa. Mereka adalah makhluk jahat yang diekstraksi oleh iblis melalui metode khusus dan tidak mengandalkan kekuatan iman untuk bertahan hidup. Jadi bahkan jika iblis kecil ini dibunuh oleh orang-orang suci, kekuatan mereka tidak akan melemah. Memanggil. Iblis kecil yang disebut Pride berkedip tiba-tiba dan muncul di atas kepala Jiasu. Meskipun sosok Jialan hanya setinggi lebih dari 10 kaki, dia masih monster besar untuk iblis kecil seperti kurcaci. Tetapi dalam hal kekuatan, iblis kecil ini lebih kuat daripada peningkatan saat ini terlalu banyak bahaya. Iblis kecil ini biasanya dihukum dengan pembantaian. Sekarang melihat pembantaian saat ini, secara alami mereka tidak terlalu sopan. Tuan Jia Slater bahkan lebih lambat bereaksi. Sombong, berteriak aneh, berdiri di atas kepala Jiatu. Mengusir. Melihat ini, iblis kecil lainnya menukik ke depan dan berdiri di atas kepala Jiasu. Kalian semua keluarkan aku, kata Jialu dengan ekspresi muram. Hehehe, Master Jialan sangat lemah sekarang, dia tidak memenuhi syarat untuk memerintah kita, jerit iblis kecil lainnya. Iblis-iblis kecil ini begitu fleksibel, bahkan jika para orang suci tidak menggunakan indera ketuhanan untuk mengunci mereka, mereka tidak dapat menangkap keberadaan mereka, dan pembunuhan bahkan lebih tidak berdaya. Mendengar ini, Jiasu sangat marah, kalian, apa kau ingin memberi makan guk-guk hantu? Melihat bahwa Jiasu marah, iblis-iblis kecil itu masih tidak menahan sama sekali. Orang-orang ini hanya takut pada yang kuat dan takut pada Jiasu di masa lalu, tetapi Jiasu saat ini sangat lemah di mata mereka. Pergi. Iblis besar lainnya Tute di samping meja bundar mengulurkan lengannya dan menjentikkannya ke atas kepala Jiasu. Bum bum bum. Iblis-iblis kecil itu ditembak oleh jari Tute, seperti anak panah tajam yang terbang keluar, dan menabrak dinding di sisi aula. Jiasu melompat dan berdiri di kursinya. Dengan ukuran tubuhnya, dia tidak bisa lagi duduk di atas meja dan kursi yang besar, jadi dia hanya bisa bersandar di sandaran kursi dan berkata kepada iblis lain giliranmu. Tut dan 2 iblis besar lainnya terlihat dengan berakhirnya pembunuhan, kulitnya sedikit berubah. Kekuatan adalah segalanya di alam iblis abis. Pemenang dapat mengambil semuanya, memberi dan menerima, dan 4 iblis besar mereka berdiri di puncak rantai makanan. Tiba-tiba jatuh dari puncak piramida, celah psikologis ini memang membuat tidak nyaman. Apakah terlalu mahal untuk membayar harga seperti itu untuk meninggalkan alam iblis abis? Kata Tute ringan, dengan sedikit kesedihan di matanya. Apa maksudmu, apakah kamu ingin kembali? Ekspresi tegas terungkap di wajah Jiasu. Jika 3 iblis besar bertobat, tidak ada cara untuk menambahkan pembantaian. Meskipun identitasnya masih salah satu dari 4 iblis besar, identitas yang telah kehilangan kekuatan hanyalah identitas. Iblis besar lainnya juga berkata sebenarnya, mempertahankan ketertiban lama tidak buruk, setidaknya kita makan dan minum di alam iblis jurang. Tapi kamu bisa menghentikan para orang suci itu, kata Jialun dengan marah. Kita bisa duduk dan bicara, Tut terkekeh. Ledakan. Jia Liao memukul meja bundar biru abu-abu besar ini dengan sebuah pukulan. Hanya dengan kekuatannya saat ini, tetapi menghancurkan meja bundar besar ini menjadi celah tipis, dia merasakan kelemahan yang dalam, dan merasa bahwa semua iblis telah mengkhianatinya. Jika dia mengatakan bahwa dia akan duduk dan berbicara, mengapa dia menggunakan kristal ajaib untuk meledak sendiri? Hahaha, Tuan Jalan marah. Dia punya waktu ini juga. Apakah berguna bagi yang lemah untuk marah? Iblis kecil menempel di dinding dan berkata dengan aneh. Setelah melakukan pukulan ini, Jiasu menjadi tenang. Dia tersenyum pada Tut dan iblis lainnya, tapi jangan lupa, ketika kami memilih untuk mengambil risiko, kami setuju untuk pergi dengan keluarga itu, Guis, menurutmu pria itu akan menyerah? Pernyataan ini membuat jejak tabu muncul di wajah Tute dan iblis besar lainnya. Kita bisa memilih untuk bertobat, kata iblis besar lainnya dengan tenang. Nama iblis besar ini adalah Charling, dan kekuatannya adalah yang kedua setelah pembantaian sebelumnya, dan sedikit lebih kuat dari Tut. Ya, Tu Fei mengangguk, pokoknya, pria itu hanya bisa hidup di lautan meditasi. Seberapa kuat pria yang bahkan tidak bisa membuktikan keberadaannya. Di lautan meditasi, hal-hal yang tidak diketahui itu memang tuan, dan iblis tidak berani memprovokasi mereka. Tapi di luar dunia meditasi, iblis adalah penguasa dari alam iblis abis.
Mendengar percakapan Charling dan Tut, hati Jiatu mencelos. Artinya pengorbanannya tidak akan ada artinya, dan juga berarti kursi yang semula milik meja bundar ini telah menghilang. Ini tidak adil. Suara Jiasu sedikit serak. Apakah pernah ada keadilan di antara orang-orang kita? Hahaha. Pertanyaan retoris Tut segera membuat Jialan tidak bisa berkata-kata, dan iblis besar lainnya dan iblis kecil di dinding juga tersenyum tajam, dan ada suasana kegembiraan di aula. Tapi di saat berikutnya, tawa itu berhenti tiba-tiba. Perasaan unik menyebar di aula. Bahkan iblis kecil di dinding menjadi gelisah, dan ketakutan yang ekstrim mencengkeram hati mereka. Perasaan seperti ini hanya akan ada di lautan meditasi, tapi akan muncul di aula iblis hari ini. Benar-benar tidak adil. Jika kamu memilih untuk bekerja sama denganku, bagaimana kamu bisa memiliki kesempatan untuk menyesalinya? Sebuah acuh tak acuh suara wanita datang dari tengah meja bundar. Permukaan halus dari meja bundar mulai membeku, dan dinginnya putih susu menyebar, menggambar kristal es heksagonal yang indah di atas meja. Segera, suhu aula iblis ini turun tajam, seperti gudang es yang sangat dingin. Di perapian di sisi aula, nyala api yang semula berkobar terus menyusut dan padam dengan cepat, dan bahkan abunya dengan cepat menjadi dingin. Beberapa duta yang melingkar di belakang iblis menggigil. Tut, Charling, dan wajah iblis besar lainnya berubah menjadi sangat jelek. Mereka tidak asing dengan suara ini. Ini adalah suara yang mengintai di lautan meditasi, suara yang mengajarkan latihan iblis, dan suara yang membuat iblis tumbuh lebih kuat. Juga di bawah bimbingan suara inilah iblis tahu bagaimana mengendalikan emosi mereka, sepenuhnya melucuti 7 emosi dan mengubahnya menjadi 7 iblis kecil. Dapat dikatakan bahwa iblis dapat mencapai titik ini karena mendengarkan suara ini. Ini juga mengapa pembangkit tenaga listrik klan iblis bersembunyi di lautan meditasi untuk berlatih. Kamu tidak berada di lautan meditasi. Kenapa kamu bisa keluar? Tut bertanya dengan heran. Suara wanita yang dingin menjawab kapan aku mengatakan bahwa aku tidak dapat meninggalkan lautan meditasi. Bibi Pepe. Di atas permukaan meja yang halus, embun beku semakin tebal. Di tengah meja, kristal es yang halus ini berkumpul terus-menerus, seperti tanaman yang sedang tumbuh, memanjat dengan cepat. Ketika tingginya sekitar 1 orang, kristal es berkumpul menjadi bentuk manusia yang kasar. Dengan beberapa saat cahaya putih susu bersinar, dan tubuh yang sempurna muncul, tubuh yang sempurna ini terbungkus jubah biru muda. Termasuk Gatlan, iblis besar sedang menatap tubuh ini. Mereka selalu berpikir bahwa dia, seperti hal-hal yang tidak diketahui itu, tidak memiliki tubuh sendiri, tetapi hanya tubuh spiritual yang tidak dapat dibuktikan. Tapi hari ini mereka melihat keilahiannya. Para iblis awalnya merindukan peradaban umat manusia, dan mereka memiliki kemampuan yang sama untuk menghargai manusia, jadi mereka akan memenjarakan murid perempuan dari raksasa Pulau Terapung. Murid perempuan itu, sebagai anak-anak kaya, awalnya memiliki penampilan terbaik dan temperamen yang unik, dan memandang seluruh alam dewa dengan sangat baik. Namun, dibandingkan dengan tubuh yang membeku ini, itu seperti celah antara manusia dan peri. Gemerincing. Wanita itu mengambil langkah lembut di atas meja, jari kaki yang putih dan lembut dengan ringan menyentuh bagian atas meja, kristal es heksagonal besar tersebar di sepanjang kakinya, dan kemudian dia menginjak kristal es untuk mengapung. Siapa yang hanya ingin bertobat? Wanita itu melayang di udara dan menatap beberapa iblis besar. Itu mereka. Ini Tut. Jiasu melompat keluar untuk menuduh saat ini. Karena orang-orang ini mengkhianati diri mereka sendiri, Jiasu sama sekali tidak peduli dengan perasaan ras yang sama. Tut memandang wanita di atas meja dan sedikit panik, tetapi dalam kepanikan, diam-diam itu memberi isyarat kepada iblis kecil. Wanita ini tampak seperti semut kecil di depan Tut, tetapi wanita yang dihadapi Tut sangat gugup. Wanita itu belum berbicara, menempel setan kecil di dinding menginjak tiba-tiba, dan dalam sekejap, ia bergegas ke meja bundar, melompat lagi ke tepi meja bundar, dan bergegas ke wanita itu. Hei, pergilah ke neraka. Iblis kecil tersenyum licik, tidak ada yang bisa bereaksi terhadap serangan diam-diam dengan kecepatannya. Tetapi ketika iblis kecil itu mendekati wanita itu, dia tiba-tiba mendapati dirinya semakin lambat. Setiap langkah mendekati wanita itu, kecepatannya tanpa sadar turun setengahnya ketika iblis kecil itu masih 2 kaki jauhnya dari wanita itu, dia melayang di udara seperti gerakan lambat. Wanita itu memandang iblis kecil yang jelek itu, dan ada sedikit rasa jijik dan jijik pada wajah yang sangat cantik itu. Dia hanya berkata dengan lemah jika suhu turun sampai ekstrim, semua gerakan akan melambat, karena kamu tidak mau tinggal di luar, lalu kembali. Setelah itu, dia mengulurkan jari putih dan mengetukkannya ke arah iblis kecil itu. Iblis kecil itu berhenti di udara, dan tubuh seperti kurcaci itu tiba-tiba mulai mengembang, dengan cepat mengembang hingga 10 kali ukuran aslinya. Engah, ditemani oleh suara retakan, iblis kecil itu tiba-tiba berubah menjadi pita coklat, dan menembus tubuh iblis yang hadir. Lebih banyak cahaya coklat bergegas keluar dari aula iblis, mengenai iblis lain. Setelah wanita itu melakukan ini, dia samar-samar melihat ke 6 iblis kecil yang tersisa. Iblis kecil itu telah benar-benar mengurangi kepribadian mereka, menumpuk dan menggigil. Iblis kecil memahami bahwa iblis kecil yang disebut Pride benar-benar mati, dan ia dikembalikan ke iblis. Aku membantumu kami mengekstrak emosi ini untuk membiarkan iblismu tumbuh lebih kuat dan mengakhiri kekacauan di alam iblis abis. Wanita itu berkata dengan acuh tak acuh sepertinya aku melakukannya dengan benar. Kamu telah memerintahkan seluruh alam iblis abis dan memiliki kehidupan yang baik. Dia menatap Tut dan melanjutkan sayangnya, kamu lupa bahwa pada dasarnya kamu adalah kombinasi dari kekuatan iman, bukan keberadaan nyata, sederhananya, tetapi sekelompok makhluk fantasi. Meskipun iblis-iblis ini sangat kuat, mereka tidak pernah benar-benar turun di dunia ini. Jejak yang mereka tinggalkan, kekuatan mereka, dan segala sesuatu tentang mereka semuanya dibayangkan. Ya, bagaimana kita bisa rela hidup di abis Demon Realm? Jiasu setuju di sampingnya. Tut memandang wanita itu dengan ekspresi rumit dan berkata, bagaimana jika kita bersedia menjadi makhluk fantasi ini? Wajah dingin wanita itu menunjukkan senyuman mencemooh, dan dia terus berbicara makhluk ganas di seluruh alam iblis abis telah membanjiri lantai 6. Mereka semua akan terlahir kembali, dan pada saat yang sama menghilangkan jejak ekstra kepercayaan di tubuhnya. Kekuasaan, apakah kamu pikir kamu masih punya pilihan?
Tut, Charling, dan iblis besar lainnya menunjukkan wajah terkejut. Mereka telah di bawah bimbingan wanita ini, tetapi mereka selalu berpikir bahwa segala sesuatu tentang dirinya hanya dapat dibatasi di lautan meditasi, dan mereka tidak menyangka wanita ini memiliki kemampuan yang begitu besar. Makhluk jahat yang mengendalikan seluruh dunia iblis jurang. Bahkan iblis tidak bisa melakukannya, mereka hanya bisa menyerahkan makhluk jahat yang bijaksana itu. Aku akan memenuhi janjiku. Jika berhasil, itu akan membebaskanmu dari batasan alam iblis abis, kata wanita itu dengan ringan. Lalu, sekarang apakah aku membunuh kamu, atau apakah kamu pergi mencari orang-orang kudus untuk mati? Mendengar ini, Tute dan wajah iblis besar lainnya tiba-tiba menunjukkan sedikit kepahitan. Bukannya mereka adalah 3 iblis besar tanpa kekuatan untuk melawan wanita ini. Tetapi di depan wanita ini, mereka tidak dapat memberikan keberanian untuk menghadapi secara langsung. Ayo, Tute, ini awalnya rencana kita, bukan? Kata Jiasu dengan senyum menyeringai di wajahnya. Tapi dengan begitu banyak kekuatan keyakinan, bisakah kamu benar-benar menelannya sepenuhnya? Tut masih berjuang untuk terakhir kalinya. Cahaya dingin di mata wanita itu menggelengkan kepalanya sedikit. Kamu tidak perlu memikirkan hal semacam ini, menyerah saja. Seluruh alam iblis abis dapat dikatakan sebagai kumpulan kepercayaan negatif. Makhluk pembunuh yang jatuh akan menyerahkan kekuatan ekstra iman. Beberapa dari kekuatan iman ini akan berubah menjadi senjata ilahi, dan beberapa diam-diam akan memelihara seluruh alam iblis jurang. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, total kekuatan iman di alam iblis abis terus meningkat, karena satu-satunya tempat di mana kekuatan iman hilang adalah koin senjata ilahi yang diambil oleh orang kaya, tetapi dibandingkan dengan kekuatan iman yang ditambahkan setiap tahun, itu tidak lain adalah kerugian minimal. Tapi kali ini, seluruh alam iblis abis telah berubah. Semua hal yang jahat, tidak peduli yang kuat atau yang lemah, berkumpul bersama orang-orang kudus dengan rapi. Perilaku bunuh diri mereka berarti mendedikasikan kekuatan keyakinan mereka, tetapi kekuatan keyakinan ini tidak lagi tersebar di alam iblis abis, tetapi dikumpulkan oleh wanita ini. Di bawah pandangan wanita itu, Tute menundukkan kepalanya, dan akhirnya mengangguk tanpa daya. Oke. Jiasu telah memimpin sebagian besar iblis untuk menyumbangkan kekuatan iman dalam tubuh. Saat ini, hanya sejumlah kecil iblis di seluruh klan iblis yang masih mempertahankan kekuatan mereka, tetapi 3 iblis besar seperti Tute menempati sebagian besar. Kamu bagaimana kalian berdua setuju? Wanita itu memiringkan kepalanya, menatap Charling dan iblis besar lainnya dan bertanya. Tut telah menyerah pada wanita ini, dan 2 iblis besar ini secara alami tidak ada artinya untuk bertahan. Selain itu, wanita ini benar-benar memiliki kemampuan untuk mengeluarkan mereka dari alam iblis jurang, jadi mereka mengangguk di saat yang sama. Lantai 6 wilayah iblis abis, di antara pegunungan yang menjulang tinggi. Di langit, sepasang kelelawar api bersayap 2 dengan sayap berdaging terbang di atas langit. Kelelawar api ini agak mengancam. Meski kekuatan penghancurnya tidak kuat, kekuatan tubuh peledaknya sangat mengerikan. Jika kelelawar api meledak, bahkan Yaseng pun bisa terluka. Ratusan ribu kelelawar api ini, perlu bunuh mereka di pinggiran. Setelah melihat kelelawar api bersayap 2, seorang sub bijak memiliki ekspresi ketakutan yang samar di matanya. Kelelawar api bersayap 2 ini mengintai di dalam gua lava tertentu di lantai 2 alam iblis jurang. Walaupun biasanya berkelompok, biasanya ada 180. Namun, gua lava tersebut terlalu dalam dan tidak ada yang mau masuk ke dalamnya untuk dijelajahi, jadi sekarang ratusan ribu dari mereka meledak sekaligus, yang cukup mengejutkan. Dong Iniksi, serahkan padaku. Fang Sixing berkata bahwa sosok ini telah naik tinggi ke udara, dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Tekanan jiwa yang besar menyebar bersamanya sebagai pusat. Dominasi besar. Pemaksaan jiwa ini tidak berpengaruh pada semua orang di raksasa, tapi itu menyebar ke kelelawar api bersayap 2 itu, dan situasinya sangat berbeda. Pemukul api bersayap 2 manapun yang dikendalikan oleh teknik dominasi hebat Fang Sixing tiba-tiba berbalik dan menabrak pemukul api bersayap 2 terdekat. Bum 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 bum. Ketika kelelawar api bersayap 2 itu meledak, ia memancarkan cahaya menyilaukan ke langit, dan ada gelombang kejut yang cukup untuk mengguncang ruang. Seperti yang dikatakan para Yaseng, daya ledak pemukul api bersayap 2 ini memang sangat mengerikan. Peledakan diri dari kelelawar api bersayap ganda segera meledakkan puluhan kelelawar bersayap ganda di dekatnya, dan ledakan yang lebih ganas. Meskipun kelelawar bersayap 2 lainnya menghindari gelombang kejut yang ditimbulkan oleh ledakan ini, mereka segera jatuh ke dalam aturan besar Fang Sixing dan dengan rela diledakkan lagi. Ledakan menusuk telinga terus bergema di telinga semua orang. Kelelawar api bersayap 2 ini seperti kembang api besar, menyumbangkan cahaya dan panas terakhir untuk semua orang. Tentu saja, yang tidak diketahui oleh para orang suci adalah bahwa kelelawar ini meninggalkan jejak kekuatan iman yang tak terlihat dan tidak berwarna setelah mereka meledak, dan mereka berkumpul dalam asap yang tidak dapat larut di atas. Selain kelelawar api bersayap 2 ini, ada juga berbagai makhluk jahat yang berlarian di darat. Raksasa masih terjebak di sini. Tentu saja, ini bukan keadaan yang sulit bagi orang-orang kudus. Bagaimanapun, kejahatan yang datang dari segala penjuru terlalu lemah, dan keuntungan dalam jumlah terkadang tidak dianggap sebagai keuntungan. Ledakan. Tepat saat suara ledakan dari kelelawar api bersayap ganda di langit tiba-tiba bercampur ada getaran besar. Boom, boom. Itu suara langkah kaki, mata Dongfang Chunjun menunjukkan kewaspadaan. Wajah para wali lainnya juga menjadi serius, dan mereka tidak percaya bahwa iblis akan menyelesaikannya dengan mudah. Segera, sosok besar di kejauhan muncul di depan Dongfang Chunjun. 3 iblis besar. Aku khawatir akan ada pertempuran sengit lainnya. Dongfang Chunjun menggunakan banyak upaya untuk menangani pembantaian nagar sebelumnya, dan sekarang ada 3. Wajah beberapa dewa Dzogchen menjadi sangat jelek. Bahkan sub orang bijak itu nyaris tidak bisa diam. Tapi semua orang kudus menunjukkan harapan di wajah mereka warnanya. Bagaimanapun, akan terlalu membosankan bagi mereka untuk berurusan dengan anak-anak kecil ini di alam iblis abis. Iblis besar ini bisa menyamai kekuatan mereka. Ledakan. Tubuh 3 iblis besar seperti Tut dan Charling telah berdiri di hadapan raksasa. Namun, dibandingkan dengan Jiasu, ketiga iblis besar ini tidak memiliki niat untuk bertarung sama sekali, terutama Tute berkepala, yang sebenarnya enggan. Meskipun Dongfang Chunjun dan orang suci lainnya sangat aneh di hati mereka, tetapi pada saat yang sama mereka sangat waspada, mereka juga takut iblis mempermainkan.
Tetapi pada saat ini, pemandangan yang tidak pernah diharapkan orang-orang kudus muncul. Ketiga iblis besar itu saling melirik, menunjukkan senyum masam, mereka benar-benar memasukkan tangan mereka ke dada mereka pada saat bersamaan. Apa yang mereka lakukan? Blode. Hal yang sama berlaku untuk pembantaian sebelumnya, tapi apa artinya meledak sebelum dimulai? Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di hati orang-orang, dan mereka benar-benar tidak dapat melihat melalui tindakan iblis. Tentu saja, meskipun mereka merasa aneh, hampir semua orang mundur dengan kecepatan tercepat. Lagi pula, kekuatan iblis besar yang meledak ini benar-benar menakutkan. Selama menyebar ke sana, itu mungkin akan menjadi ujung tulang. Untungnya, kali ini dia meledakkan dirinya sendiri, semua orang punya banyak waktu untuk mundur. Setelah tiga iblis besar ini meledakkan diri, dampak yang menyebar juga beberapa kali lebih mengerikan daripada peledakan diri yang disebabkan oleh pembunuhan. Pegunungan yang tidak terputus itu terguncang menjadi debu hampir dalam sekejap, dan magma melesat dari dasar gunung, seperti naga api yang mengayunkan magma dengan gila. Liga besar meskipun semua orang di dalam menghindari benturan tanpa cedera, mereka semua tampak tercengang dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh ketiga iblis besar ini. Ketika tiga iblis besar meledak, celah besar tercipta. Udara di lapisan bawah dituangkan, dan udara panas yang dipanggang oleh magma berubah, membentuk angin kencang bersiul. Tiga iblis besar, ini meledakkan dirinya sendiri. Tidak bisa dipercaya. Terlepas dari alasan mereka, tidak ada seorang pun di bawah ini yang bisa melawan kita. Dewa Dzogchen yang sejati berdiskusi dengan Ashens. Bahkan Hua Tianming menatap pemandangan itu dengan ekspresi tertegun, dengan sedikit keraguan di hatinya. Dalam Battle of the Plains of Despair, iblis besar bernama Jialan meledakkan dirinya dengan sedikit bingung. Kamu tahu bahwa ini adalah rumah iblis, bahkan jika kamu kalah dari Dongfang Chunjun, kamu dapat memilih untuk melarikan diri atau meminta bala bantuan iblis. Jika iblis hebat ini bermain bersama, Dongfang Chunjun dan yang lainnya mungkin bukan lawan. Sekarang bahkan lebih keterlaluan. Tiga iblis besar yang muncul kemudian memilih untuk meledakkan diri secara langsung. Mereka, dipaksa. Pikiran seperti itu muncul di hati Hua Tianming. Tapi siapa yang bisa memaksa iblis besar ini untuk bunuh diri? Apa tujuannya? Jika ada orang tertentu atau bahkan kekuatan tertentu yang dapat memaksa mereka untuk bunuh diri, seberapa kuat orang tersebut? Seharusnya mereka meledak. Ketika Hua Tianming telah mencapai penilaian ini di dalam hatinya, Dongfang Chunjun berkata, "Nah, Mu Hai mengangguk sedikit, kamu dapat melihat bahwa iblis besar ini sangat tidak mau." Dongfang Chunjun menyipitkan matanya, menunjuk ke depan dan berkata lapisan bawah dari alam iblis abis adalah jebakan besar. Ada sesuatu yang menggoda kita ke dalam jebakan ini, meskipun aku tidak bisa menebak tujuan dari benda ini. Fang Xixing, Tang Lun, dan orang suci lainnya wajah orang-orang juga menjadi serius. Mereka semua setuju dengan penilaian Dongfang Chunjun. Namun, mereka harus mengontrol abis Demon Realm selama perjalanan ini. Bahkan jika mereka tahu bahwa ada jebakan di depan, mereka tidak dapat memilih jalan lain. Satu-satunya pilihan adalah mundur dan meninggalkan alam iblis abis. Banyak orang telah memikirkannya, tetapi mereka tidak berbicara secara langsung. Pada akhirnya, Mu Haiji bertanya haruskah kita menyerah kali ini. Mata Dongfang Chunjun menari perlahan, menampakkan ekspresi termenung. Setelah sekian lama, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, menyerah, kita tidak bisa menyerah lagi. Orang-orang kuat yang dibawa kembali oleh Luo Zeng menatapnya di luar alam Lord, dan mungkin bergegas ke alam Lord kapan saja. Tidak mungkin baginya untuk menyematkan semua harapannya pada Hu Yan dan tubuh Xuan Yuanwei lainnya. Yang pada akhirnya perlu dia gunakan adalah kekuatan domain dewa. Perjalanan ke domain iblis abis ini memiliki tujuan yang mudah dijangkau, membuatnya murni di timur. Menyerah sekarang, ini tidak mungkin. Mendengar perkataan Dongfang Chunjun, Tang Lun tiba-tiba tersenyum berani, tidak peduli apapun itu, aku masih ingin membakarnya. Apa yang kau takutkan? Itu benar, ini adalah alam dewa, di mana bisa begitu kuat dalam hal jahat yang kuat. Mata Mu Haiji melepaskan dua sinar tajam. Terlepas dari kenyataan bahwa ketiga orang kudus itu menghabiskan banyak uang untuk berurusan dengan iblis besar, tetapi cara nyata mereka untuk menekan bagian bawah kotak tidak digunakan. Jika kamu benar-benar bekerja keras, kekuatan yang dikeluarkan setiap orang suci tidak dapat diremehkan. Kali ini aku akan mati bersama Brother Chunjun. Ini masalah besar untuk mengkonsolidasikan kembali tubuh di dunia. Ketiga orang suci ini dengan sikap seperti itu, para wali lainnya segera menyatakan posisinya, bagaimanapun bagi para wali, mereka tidak akan benar-benar jatuh, dan mereka akan kembali ke dunia untuk membangun kembali tubuh mereka. Namun, wajah Dewa Yaseng dan Dzogchen yang hadir tidak terlalu bagus. Orang-orang kudus tidak takut mati, karena mereka tidak akan pernah mati. Ada celah antara Dewa sejati Yaseng dan Dzogchen dalam basis kultivasi mereka, dan tidak ada kesempatan untuk kembali jika mereka jatuh. Karena kita tahu ini jebakan, mari kita lompat bersama. Pokoknya, peran kita tidak besar. Apakah ini berarti membiarkan kita dikuburkan bersama? Beberapa Dewa sejati Yaseng dan Dzogchen memiliki niat untuk melarikan diri di dalam hati mereka, tetapi mereka tidak berani menunjukkannya, mereka hanya difitnah di dalam hati mereka. Pikiran orang-orang kudus sangat teliti, bagaimana mungkin mereka tidak memikirkan ini? Dongfang Chunjun tiba-tiba menoleh dan berkata bisnis ini dianggap judi. Jika kamu melakukan kesalahan, mungkin lebih baik daripada kita mati di dalamnya. Kamu tidak memiliki kesempatan lagi. Jika kamu tidak ingin pergi, kamu dapat memilih untuk kembali sekarang. Berbicara tentang Dongfang Chunjun, dia melirik Dongfang Chunjun dan Hua Tianming, Taiking dan Tianjian harus pergi bersamaku, dan aku akan melindungimu. Dongfang Taiking dan Hua Tianming mengangguk pada saat bersamaan. Besar hanya ketika Dewa Kesempurnaan yang sejati dapat mengontrol area terlarang, jika itu benar-benar berhasil, seseorang harus berdiri. Mu Suerong akan pergi bersamaku, kata Mu Haiji juga. Ya, ayah, Mu Suerong mengambil langkah di udara. Para wali lainnya juga memiliki banyak instruksi, dan tentu saja mereka harus membawa Tuhan yang benar dari Dzogchen. Aku khawatir tidak ada yang bisa pergi. Kaisar Han Qing terus menatap kabut tebal yang tidak bisa dihilangkan di langit, dan ketika dia mengamati pergerakan kabut tebal, dia berkata dalam hati. Kabut tebal ini telah melayang di atas jurang alam iblis selama beberapa tahun yang tidak diketahui, seperti kain katun tebal, menutupi semua cahaya di langit.
Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kabut tebal tidak berubah sedikit pun, tetapi pada saat ini, kabut tebal di langit mulai berputar perlahan, membentuk pusaran besar. Dan pusat pusaran air itu kebetulan berada di atas semua orang suci. Pada waktu bersamaan, gelombang tiba-tiba muncul di permukaan lautan meditasi. Area laut air hitam ini selalu mulus seperti cermin, dan sekuat apapun ia menembus ke dalam air hitam, ia akan menghilang tanpa terlihat. Tetapi pada saat ini, serangkaian tornado yang tak terlihat memompa air hitam ke udara, membentuk serangkaian keajaiban naga yang menghisap air. Air hitam bercampur dengan asap putih keabu-abuan, seperti tinta hijau yang menetes ke kertas nasi, tiba-tiba menghitamkan petak besar asap, dan cahaya di alam iblis jurang semakin redup. Seberkas cahaya yang menyilaukan meledak secara vertikal dari asap, mengenai tidak jauh di depan semua orang. Setelah 3 iblis meledakkan diri, mereka meledakkan celah besar di jalan di depan, dan di bawah celah ini adalah lantai ke-7 dari alam iblis abis. Ketika seberkas cahaya itu menghantam, nafas sedingin es mengalir ke wajah dari kejauhan, menghalangi punggung semua orang, dan memotong ruang secara tiba-tiba, menghalangi semua orang untuk pergi. Jalan, tampaknya bertekad untuk menang. Mu Haiji melihat ke arah lantai 7 dari alam iblis abis dengan mencibir. Memotong mundur mereka secara besar-besaran tidak diragukan lagi adalah provokasi yang paling arogan. Lalu terserah siapa yang terakhir tertawa, kata Dongfang Chunjun dingin. Setelah itu, dia membawa tangannya di punggungnya dan berubah menjadi pita dan diikat ke depan. Mungkin ada banyak ketidakberdayaan di wajah orang lain, tetapi sebenarnya tidak ada cara untuk kembali sekarang, dan mereka hanya bisa gigit peluru dan mengikuti di belakang. Lantai ke-7 dari Abyss Demon Realm adalah sarang iblis. Seluruh alam iblis abis awalnya menggunakan ini sebagai pusat lingkaran dan diperluas dalam lingkaran di sekitarnya. Ketika berkas cahaya putih di langit menghantam, suhu sarang iblis mulai turun tiba-tiba. Mengapa suhunya sangat rendah? Apa yang terjadi? Apa cahaya putih itu? Kecuali iblis besar itu, iblis lain, termasuk para pemimpin iblis itu, tidak tahu apa yang terjadi. Menghadapi penglihatan yang tiba-tiba, mereka bingung. BBPP, sebuah retakan tiba-tiba muncul di permukaan Demon Hall setinggi 1000 meter yang berdiri di tengah sarang. Retak, tiba-tiba, sepertinya ada tangan raksasa tak terlihat yang terjepit di aula iblis. Aula iblis ini terputus dalam sekejap mata. Mengaum. Beberapa guk-guk hantu mengaum di dalam sangkar besar itu. Guk-guk hantu yang galak itu sepertinya merasakan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan, dan ada desahan meratap dalam raungan yang keras itu. Apa? Beberapa wanita manusia yang dipenjara di Devil's Hall bebas, tetapi mereka lupa cara melarikan diri, tetapi dikunci di sudut dan berteriak. Gemuruh, gemuruh. Di alun-alun datar di depan Demon Hall, puncak menara transparan yang panjang dan tipis tiba-tiba muncul. Saat dasar dari bujur sangkar itu semakin retak, istana kristal transparan telah muncul. Tapi istana kristal ini hanyalah sebagian kecil dari istana bawah tanah, atau hanya sebuah pintu masuk. Saat istana tumbuh dari tanah, lapisan tipis es telah mengembun di permukaan seluruh sarang iblis di bawah serangan hawa dingin. Memanggil. Dari gerbang aula iblis yang runtuh, seorang wanita cantik yang anehnya berjalan keluar. Dia mengambil langkah lembut di atas lapisan es tipis, dan dia meluncur cepat di atas es, dan meluncur ke depan pintu masuk istana. Awan dingin seperti susu melayang terus-menerus di belakangnya. Dalam sekejap mata, tahta sebening kristal terbentuk. Dia bersandar dengan lembut dan berbaring di singgasana, matanya menatap ke kejauhan. Ketika Dongfang Chunjun terbang dari celah dan melihat Demon Hall yang rusak, alisnya sedikit berkerut dan matanya akhirnya tertuju pada wanita itu. Ada firasat di dalam hatinya bahwa iblis-iblis ini mungkin sedang dianiaya oleh wanita di depannya. Kamu siapa? Tanya Dongfang Chunjun sambil menatap wanita itu. Ini terlalu lambat, orang-orang telah menunggu begitu lama. Iblis besar seperti Jiasu tidak terlalu kuat, dan sangat sulit untuk menyelesaikannya. Dengan cara ini, ia juga dikenal sebagai orang suci terkuat di domain God. Wanita itu bersandar di tahta es. Dia menggelengkan kepalanya yang halus dengan lembut, dan sepasang mata yang indah menunjukkan sedikit penghinaan. Jika aku menggunakan kekuatan penuhku, satu orang sudah cukup untuk membunuh dan membantai. Dongfang Chunjun menatap wanita itu, dengan sedikit ketajaman di matanya, tapi apa hubungan kekuatan kami denganmu? Wanita itu mengerutkan bibirnya, dan suara dingin dan manis terdengar lagi, tentu saja itu penting. Kamu datang ke alam iblis abis untuk mengontrol area terlarang ini, kan? Ya, jawab Dongfang Chunjun tanpa berpikir. Dalam pandangan Dongfang Chunjun, apakah itu pembunuhan atau manusia, selama itu bisa memuaskan yang lain? Itu harus diselesaikan melalui pertempuran. Apa kau tahu apa yang mengontrol alam iblis abis? Wanita itu mengelus rambut di samping pipinya dengan satu tangan, mencondongkan tubuh dan bertanya dengan suara manis itu. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Meskipun Dongfang Chunjun telah merencanakan untuk realm iblis abis begitu lama, dia bahkan tidak tahu seperti apa dasar dari alam iblis abis. Setiap area terlarang harus dijelajahi di tingkat paling bawah untuk mengungkap rahasianya dan mengontrol artefak area terlarang yang paling penting. Misalnya, tongkat di Soul Desolation, sebelum si Xiao Qiao tidak bisa mendapatkannya, siapa yang tahu? Jangan bicara tentang Dongfang Chunjun dan yang lainnya, bahkan iblis pun tidak mengetahuinya. Ada sedikit rasa iba di mata wanita itu, aku bahkan tidak tahu ini, jadi aku berani menerobos ke alam iblis jurang. Belum ada yang pernah ke tempat mengerikan ini sebelumnya. Ini pertama kalinya bagi kita. Aku tidak tahu itu normal. Tang Lun memelototi wanita itu. Meskipun wanita ini sangat cantik secara keseluruhan, tetapi dia memancarkan sifat jahat. Menurut kebiasaan Tang Lun, dia takut dia akan menghancurkan daging dan darahnya secara langsung, tetapi sekarang dia ada di Dongfang Chunjun. Haha, setelah mendengar interupsi Tang Lun, wanita itu melipat kakinya dengan lembut dan menunjuk ke arah Tang Lun. Di awan di langit, cahaya putih terang meledak ke bawah lagi. Ketika cahaya ini menerangi sebelumnya, itu sangat jauh dari orang-orang kudus, semua orang hanya melihat kilatan cahaya dan tidak menganggapnya serius. Tetapi ketika itu turun sekarang, para suci menyadari kekuatan yang terkandung dalam cahaya ini. Itu hanyalah kekuatan yang tak tertahankan. Apakah kamu takut padamu? Mata Tang Lun melebar, dan dia mulai bertarung dengan sengit. Api tiba-tiba meledak dari dadanya, membungkusnya naik turun. Suhu nyala api menghantam ke segala arah, dan beberapa orang suci di sekitarnya harus mundur.
Malam api dewa. Api yang keluar dari dada Tanglun berwarna merah, ungu, hitam, dan api 3 warna. Api dari ketiga warna ini bercampur, memancarkan kekuatan dominan yang tak tertandingi. Api di alam dewa dikembangbiakkan oleh jalan dewa api muda, dan ribuan api dengan berbagai warna dan bentuk diubah, tetapi semua api harus menundukkan kepala ke api 3 warna ini. Sama seperti Fang Xixing, Mu Haiji dan orang suci lainnya juga menunjukkan ketakutan di mata mereka setelah melihat api dewa 3 warna. Mereka tidak berharap Tanglun menyembunyikan rahasia kekuatan supernatural ini. Di jalan Sinto api muda, aku khawatir tidak ada yang lebih mahir darinya. Ketika api malam dewa memadat, itu berputar menjadi pilar api vertikal dan membumbung ke langit, dan menghantam sinar cahaya yang turun secara vertikal. Tetapi pada saat ini, Dongfang Chunjun mengulurkan tangan untuk meraih Tanglun. Ketika tangannya mencapai Tanglun, api malam di dada Tanglun didorong oleh ruang yang aneh. Dongfang Chunjun tanpa hambatan meraih rok Tanglun dan menariknya ke satu sisi. Pada saat ini, berkas cahaya yang turun secara vertikal di langit telah menelan api malam 3 warna, dan kecepatan berkas cahaya tidak melambat dan meluncur ke bawah. Sinar cahaya ini hampir menyapu bahu kanan Tanglun dan menghantam tanah. Lengan kanan Tanglun hanya digosok dengan lembut oleh berkas cahaya, dan itu menghilang tanpa suara. Seberkas cahaya menelan api Tanglun, dan kemudian menelan lengan kanan Tanglun, tanpa ada gerakan kekerasan. Tapi diam-diam, itu fatal. Wanita itu melihat pemandangan ini, matanya penuh dengan ejekan, tetapi dia masih sedikit terkejut dan berkata benar-benar bagus, layak menjadi yang pertama dari semua makhluk. Aku ingin tahu apakah kamu dapat melihat melalui waktu setelah beberapa napas. 2370. Dongfang Chunjun tidak menjawab kata-kata wanita itu, tapi hanya mendengus dingin, dan mengambil keuntungan dari situasi dan meraih telapak tangannya. Menusuk, jejak kaki hitam menembus ruang dan mencapai wanita itu. Cakar ini tampaknya biasa-biasa saja, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan, dan setiap orang suci harus berusaha keras untuk menangani tangkapan ini. Tapi alis wanita itu hanya terangkat sedikit, jarinya diketuk, dan cahaya putih setebal lengannya jatuh dari langit lagi. Seolah dilakukan dengan baik, langsung memenuhi cetakan kaki hitam. Engah. Di bawah persimpangan keduanya, hanya ada suara teredam, yang dengan cepat dimusnahkan. Alis Dongfang Chunjun tiba-tiba mengerutkan kening, tapi wanita itu tersenyum, seolah-olah dia tidak menatap matanya sama sekali. Baru saja Tanglun menderita kerugian di tangan wanita ini, Dongfang Chunjun pasti akan bergerak. Dia tahu bahwa dia tidak dapat menyakiti wanita ini dengan parah, tetapi setelah semua dia menemukan beberapa wajah, jadi genggaman Dongfang Chunjun hampir penuh, tetapi itu masih dengan mudah diselesaikan oleh wanita ini. Kekuatan wanita ini melebihi Dongfang Chunjun diharapkan. Meskipun Dongfang Chunjun mengambil bidikan itu dengan gegabah, wanita itu sepertinya tidak tersinggung. Senyuman di wajahnya masih hangat, dan dia berkata dengan lembut ini bukan waktunya untuk bertarung. Kembali ke pertanyaan barusan, bukankah kamu sedang mencari harta karun iman yang mengendalikan alam iblis abis? Ya, mata Dongfang Chunjun memancarkan warna yang aneh. Ini aku, wanita itu tersenyum tipis. Setelah mendengar ini, semua orang suci yang hadir menunjukkan sentuhan gerakan. Mungkinkah kekuatan wanita ini begitu kuat karena dia memiliki harta karun iman? Ada antusiasme yang membara di mata semua orang, terutama para dewa sejati Dzogchen. Jika mereka menguasai harta iman, bukankah kekuatan dan status mereka akan langsung menyaingi Dongfang Chunjun, atau bahkan melampaui dia? Jika kamu bersedia menyerahkan harta karun iman itu, kita bisa bekerja sama. Mata Dongfang Chunjun semakin dalam. Di alam Tuhan, aku bisa melakukan semua yang aku bisa untuk memuaskan kamu. Benarkah? Ada ekspresi harapan di wajah wanita itu. Melihat wajah wanita ini, Dongfang Chunjun sangat senang. Wanita ini tidak tahu dari mana asalnya, tapi akhirnya merasakan sesuatu yang tidak normal. Mungkinkah dia benar-benar bisa mendapatkan harta iman darinya? Ya, Dongfang Chunjun mengangguk hati-hati. Aku, Dongfang Chunjun, adalah orang pertama di antara para suci. Apa yang tidak bisa kulakukan, aku khawatir tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Oke, kalau begitu bantu saya membersihkan semua dewa dan orang di domain Lord, semua dewa sejati. Mata wanita itu penuh dengan kebrutalan. Apa? Bunuh semua dewa dan orang-orang di domain God. Bukankah dia gila? Wanita ini gila. Bukankah aneh mengatakan hal seperti itu? Mendengar ini, banyak orang mulai bergumam. Permintaan seperti ini terlalu banyak, apalagi mereka tidak bisa, bahkan jika mereka bisa, tidak mungkin untuk melakukannya. Aliansi kaya ingin menyatukan domain Lord, tetapi mereka adalah anggota domain Lord, bahkan jika mereka gila, mereka tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. Tapi wajah wanita ini pasti serius, tidak seperti palsu. Ekspresi Dongfang Chunjun stagnan, dan dia bertanya tanpa daya, aku ingin tahu apakah kamu memiliki dendam dengan para dewa dan orang-orang di domain dewa. Cakupan umat Tuhan sangat luas tegasnya. Semua dewa yang benar, termasuk orang-orang kudus, termasuk dalam kategori umat Tuhan. Apakah ini berarti bahwa wanita ini memiliki permusuhan dengan semua manusia di domain God? Karena kamu tidak pantas memiliki dunia ini, kamu tidak memenuhi syarat, wanita itu berkata setengah jalan, dan tiba-tiba membalikkan kata-katanya. Tidak ada gunanya untuk mengatakan lebih banyak. Harta iman ada di istana esku. Jika kamu ingin mengambilnya, tonton saja. Apakah kamu memiliki kekuatan dan keberuntungan ini? Setelah itu, singgasana yang dibentuk oleh kristal es di belakangnya tiba-tiba hancur dan berubah menjadi terak es, dan dia menginjak terak es dan perlahan-lahan membuka gerbang istana es. Sebelum memasuki istana es, dia tiba-tiba berkata, tapi kamu tidak punya jalan keluar lain. Setelah berkedip, dia menghilang di dalam istana es. Awan besar di atas kepala alam iblis abis semakin berputar diintensifkan. Kabut awan hitam telah sepenuhnya menyelimuti lapisan ke-6 dan ke-7 dari alam iblis abis, dan seluruh dunia tampaknya tenggelam dalam malam yang abadi. Wow, lidah api dimuntahkan dari luka bahu kanan Tanglun, dan lidah api terus memadat, samar-samar berubah menjadi lengan. Dia sedang menyembuhkan, mengutuk wanita itu terus-menerus di mulutnya. Mu Haiji bertanya pada Dongfang Chunjun, haruskah kita masuk? Tidak ada cara untuk kembali, tentu saja aku harus masuk, Dongfang Chunjun mengangguk. Kemudian dia memimpin dan berjalan menuju gerbang istana es. Yang lain tahu bahwa mereka tidak punya pilihan, dan mengikuti Dongfang Chunjun, tetapi kebanyakan dari mereka tidak terlihat cantik.
hantu itu tahu apa yang ada di istana es ini. Kekuatan wanita ini cukup membuat semua orang takut, dan sekarang mereka masih menyelam, mudah bagi mereka untuk membayangkan bahaya yang akan mereka hadapi. Hanya kulit Han Qingdi yang tetap seperti biasa, cukup menjaga ketenangan. Wow, sebagian besar air hitam di lautan besar meditasi telah dipompa keluar. Sebuah rongga besar muncul di permukaan air hitam, dan Chen Huangyijian berdiri di atas gelembung, mengamati gerakan abnormal di langit. Bagaimana ini bisa terjadi? Laut meditasi diambil lebih dari setengahnya. Apakah ini terkait dengan Luo Zeng? Chen Huangyijian membantu Luo Zeng membangkitkan kekuatan ketakutan primordial di lautan meditasi, tetapi itu baru permulaan dan menjadi sasaran kejahatan itu. Awalnya, Chen Huangyijian mengira itu kebetulan, tetapi kemudian dia ingin memahami bahwa itu langsung ke Luo Zeng. Yang tidak diketahui di lautan meditasi itu sangat banyak, tetapi agresivitas mereka tidak kuat. Selama api rumput menyala emas, tidak ada ketakutan akan hal-hal yang tidak diketahui itu, tetapi kejahatan itu berbeda, tidak peduli siapa yang bertemu dengan kejahatan, itu akan sangat merepotkan. Namun, jumlah hal yang tidak diketahui seperti kejahatan sangat jarang. Chen Huangyijian telah mengembara di lautan meditasi selama bertahun-tahun dan belum pernah bertemu dengannya beberapa kali. Luo Zeng baru saja memasuki lautan meditasi untuk pertama kalinya, dan bertemu dengan sekelompok kejahatan. Ini adalah kebetulan, dan keberuntungan Luo Zeng tidak bisa seburuk itu. Mungkin garis keturunan Luo Zeng yang menarik perhatian orang yang tidak diketahui. Tidak benar, apa hubungan antara garis keturunan Luo Zeng dan alam iblis abis? Pikiran kompleks beredar di benak Chen Huangyijian selama periode ini. Chen Huangyijian juga berkali-kali menyelam ke kedalaman laut untuk mencari Luo Zeng. Di mana dia bisa menemukannya? Jika Luo Zeng benar-benar jatuh ke lautan meditasi, bagaimana seharusnya ini bagus? Dia melihat pusaran yang berputar dengan panik di kejauhan, mengertakkan gigi dan akhirnya membuat keputusan. Dia dengan ringan menginjak rongga dengan kakinya, dan sosoknya terbang menuju pusat alam iblis jurang. Meskipun Chen Huangyijian takut pada iblis-iblis besar itu, dia tidak bisa merawat sebanyak itu pada saat kritis. Melalui kata-kata Luo Zeng, dia sudah mengetahui tujuan Dongfang Chunjun dan lainnya. Dia telah dibenamkan di alam iblis abis selama bertahun-tahun, tidak hanya untuk bertahan hidup. Bahkan jika dia harus menghadapi ancaman para orang suci dan iblis besar, Chen Huangyijian tidak ragu-ragu. Desir. Jalannya mulus. Bagaimanapun, makhluk jahat di seluruh alam iblis abis terbunuh, dan setelah makhluk jahat itu melepaskan kekuatan ekstra iman, mereka kembali ke sarang mereka untuk dilahirkan kembali. Segera setelah itu, Chen Huangyijian melihat celah yang sangat besar. Setelah melihat celah ini, dia juga menarik napas dalam-dalam. Seberapa kuat ledakan ini hingga menyebabkan trauma sebesar itu? Wajar bagi Chen Huangyijian bahwa sulit bagi tiga iblis besar untuk meledakkan diri. Setelah menonton sebentar, Chen Huangyijian melarikan diri melalui celah ke lantai 7, dan segera dia juga melihat aula iblis yang hancur dan sekelompok besar iblis. Iblis-iblis ini, ketika Chen Huangyijian melihat iblis-iblis ini, jantungnya sedikit melonjak, hampir seperti refleks terkondisi, dia ingin bersembunyi. Tetapi ketika dia melihat lebih dekat, dia tiba-tiba menemukan bahwa iblis-iblis ini sangat kecil, hanya lebih dari 10 kaki. Dia telah berada di alam iblis abis selama bertahun-tahun, dan dia juga tahu bahwa iblis yang lebih kuat, setelah menyerap cukup kekuatan iman, akan terus memperkuat dirinya, sehingga tubuhnya juga sangat tinggi, terutama iblis besar bahkan lebih dari 6 atau 700 kaki. Ketika iblis melihat Chen Huangyijian, mata mereka membelalak. Iblis-iblis itu berani berkumpul setelah melihat raksasa aliansi memasuki istana es. Dipaksa untuk melepaskan kekuatan iman mereka, iblis masih sangat tidak mau, tetapi di bawah nafsu wanita itu, mereka juga tidak punya pilihan. Tetapi iblis tidak memilih untuk melarikan diri. Bagaimanapun, kekuatan keyakinan telah diserahkan, dan bahkan jika dia dibunuh lagi, dia akan tetap terlahir kembali dalam kondisinya yang sekarang. Tidak ada yang perlu disesali. Memanggil. Setelah melihat situasinya dengan jelas, Chen Huangyijian tidak takut lagi. Dengan sekilas sosoknya, dia telah mendarat di depan pintu masuk istana es dan menangkap iblis dan bertanya, di mana orang-orang kudus? Kamu tidak tahu bagaimana cara menontonnya sendiri. Itu tidak dibawa oleh wanita mati itu. Kata iblis itu dengan kesal. Mood para iblis sangat rumit, di satu sisi mereka tidak mau menyerah kepada wanita ini, tapi di sisi lain, jika wanita ini benar-benar bisa sukses, mereka memiliki kesempatan untuk meninggalkan alam iblis abis. Wanita, bawa masuk. Ada sedikit keraguan di wajah Chen Huangyijian. Saat dia datang ke sini di depan Ice Palace, ada perasaan aneh di hatiku. Dia menjatuhkan iblis itu, berjalan menuju pintu masuk utama istana es, dan pada saat yang sama mengeluarkan pedang panjang. Pedang panjang ini persis pedang yang sebelumnya dimasukkan Luo Zeng ke laut meditasi, karena Luo Zeng dan pedang panjang telah menjalin hubungan yang halus. Chen Huangyijian mencoba menggunakan pedang ini untuk menentukan hidup dan mati Luo Zeng. Posisi. Tetapi di lautan meditasi, Luo Zeng belum dirasakan, tetapi sekarang ada sedikit reaksi. Luo Zeng, di istana es. Bagaimana dia meninggalkan lautan meditasi? Begitu mata Chen Huangyijian berbinar, dia mendorong pintu Ice Palace dan bergegas menanggapi udara dingin di wajahnya. Wow, lusinan langit-langit yang jernih ditembus oleh Luo Zeng. Luo Zeng mengebor lubang besar ini. Istana es ini bukanlah formasi fantasi. Dinding dan langit-langit yang dihancurkan oleh Luo Zeng tidak memperbaiki dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa besar istana es itu, pasti ada akhirnya. Setelah Luo Zeng memilih arah, dia terus bergerak maju, percaya itu aku bisa pergi. Wow, Luo Zeng, hantu di belakangnya, juga mengikutinya dari dekat. Kamu tidak harus bekerja dengan sia-sia, aku pikir lebih baik kamu menunggu tuannya datang, kata hantu Luo Zeng. Luo Zengxi mengabaikan pria ini dan terus menggali. Ledakan. Wow, kristal es yang tak terhitung jumlahnya mekar, seperti dewi yang menyebarkan bunga. Melihat hantu Luo Zeng mempostingnya lagi, Luo Zeng berbalik dan melompat pada saat yang sama, dia sudah meninju hantu Luo Zeng. Engah, ilusi Luo Zeng memblokir pukulan, dan tiba-tiba dihancurkan hingga jarak ratusan meter. Tanpa menggunakan kekuatan dewa liar, kekuatan keduanya hampir sama, dan Luo Zeng tidak dapat melukai ilusi dengan pukulan ini. Tapi tujuan Luo Zeng bukanlah untuk membunuh orang ini, dia hanya ingin menjauhkan diri dari ilusi ini. Dengan cara ini, aku tidak tahu berapa banyak lapisan yang telah dibor.
Masih ada lapisan demi lapisan istana es transparan di bawahnya, seolah benar-benar tak ada habisnya. Aku bilang jangan buang energimu, pantom Luo Zeng menyusul lagi dan tersenyum pada Luo Zeng. Luo Zeng mengerutkan kening, menatap ilusi dan bertanya kalau begitu, katakan padaku, siapa tuanmu? Ini aku. Sebuah suara datang dari atas. Luo Zeng mendongak dan melihat seorang wanita berkulit putih dan cantik duduk di tepi lubang besar di langit-langit. Lubang besar ini Luo Zeng baru saja melakukannya. Kamu siapa? Luo Zeng bertanya, menatap wanita itu dengan acuh tak acuh. Dengan sedikit senyum di wajahnya, wanita itu melompat dari atas. Gemerincing. Di bawah lentur ringan dari kaki ramping itu, dia telah berdiri kokoh di samping ilusion Luo Zeng. Aku adalah aku. Saat menjawab, dia memeluk meraj Luo Zeng. Hantu Luo Zeng tampaknya benar-benar membungkuk dan memproklamirkan diri, membelai wajah putih dan halus wanita itu dengan tangannya. Sejujurnya, melihat seorang wanita yang persis sama dan sangat menyayangi wanita lain yang tidak diketahui asalnya, Luo Zeng tidak punya alasan untuk merasakan perasaan aneh di hatinya. Dia masih bertanya, kenapa kamu terjebak di sini? Wanita itu mengangkat lehernya dan sepertinya menikmati sentuhan hantu Luo Zeng. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan lemah karena kamu adalah satu-satunya anggota kelompok etnis Juli selama bertahun-tahun. Aku bisa bertemu kamu di perairan hitam. Beruntung, apakah ini benar-benar karena darahku sendiri? Spekulasi di benak Luo Zeng sama dengan spekulasi Chen Huangyijian. Jika tidak, Chen Huangyijian telah tinggal selama bertahun-tahun, dan dia tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang tidak diketahui itu mengapa situasinya tiba-tiba berubah ketika Luo Zeng datang. Aku khawatir ini hanya bisa dijelaskan dari darah. Bahkan jika aku dari suku Jiuli, apa tujuan kamu menjebak aku di sini? Luo Zeng terus bertanya. Wanita ini singkirkan ilusi, berjalan menuju Luo Zeng perlahan. Ada kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan di matanya. Ketika dia mendekati Luo Zeng, dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengusap dada Luo Zeng, sambil menurunkan matanya dan berkata tunggu sampai aku memiliki tubuh kebenaran. Aku telah meninggalkan alam iblis abis dan membersihkannya. Seluruh alam dewa dapat melanjutkan darah klan Jiuli bersamamu. Apa pendapatmu tentang tujuanku? Apakah wanita ini orang gila? Luo Zengi berdiri di tempat, juga dengan ekspresi tercengang, bersihkan seluruh domain Lord. Apa yang ingin kamu bersihkan? Semua manusia sia-sia, jawab wanita itu serius. Maksudmu, apakah kamu akan membunuh semua orang? Luo Zengdao. Wanita itu mengangkat kepalanya dan menatap mata Luo Zeng. Ada kilau yang bergerak di mata cerah itu. Dia berkata dengan wajah serius tentu saja. Bagaimana menurutmu? Setelah menentukan beberapa poin, Luo Zeng mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri. Wanita ini berkata bahwa dia ingin menemukan cara untuk memiliki tubuh yang nyata, yang berarti dia sendiri lahir di alam iblis jurang dengan mengandalkan kekuatan iman. Dilihat dari pengalaman aku sendiri di lautan meditasi, wanita ini sangat mungkin terlahir di lautan meditasi. Apakah dia juga anggota dari hal-hal ketakutan yang tidak diketahui? Kenapa kamu membunuh semua manusia? Luo Zeng bertanya lagi. Cahaya garang di mata wanita itu berkedip-kedip lagi, karena domain dewa milik klan Jiuli kita. Bagaimana kita bisa membiarkan serangga tak berdarah ini terlibat? Lihatlah posisi orang-orang suci ini di domain dewa, yang seharusnya menjadi milik kita. Klan Li, tapi dinodai oleh serangga sederhana ini, mereka, semua pantas mati. Tapi kamu bukan dari Jiuli, dan kamu tidak memiliki darah Ciyou, kata Luo Zeng. Hanya Luo Zeng dan Li Luo Sui yang memiliki darah keluarga Jiuli di domain dewa. Wanita di depannya bahkan bukan makhluk sungguhan, dia tentu saja tidak bisa. Mendengar kata-kata ini, wanita itu tersenyum tipis, dan ada jejak kabur di matanya yang menatap Luo Zeng. Itu adalah tatapan yang hanya bisa didapat dengan melihat cinta di dalam hatinya, jadi aku bisa menemukanmu di lautan meditasi. Bukankah kamu hanya memiliki darah Qi? Kamu, meskipun wanita ini tidak menunjukkan permusuhan pada dirinya sendiri, namun matanya masih membuat hati Luo Zeng berbulu, mengapa wanita aneh seperti itu lahir di lautan meditasi? Pada saat ini, Luo Zeng tiba-tiba merasakan getaran di kakinya. Ledakan. Suara ledakan datang dari kejauhan. Suara ini datang dari jarak yang sangat jauh, tapi masih bisa menyebarkan kekuatan yang begitu besar, bisa dibayangkan pasti ada orang kuat di tingkat atas yang dengan sewenang-wenang menghancurkan istana es ini. Suara apa itu? Luo Zeng mendongak dan menatap. Wanita itu tersenyum tipis dan berkata, orang-orang kuduslah yang masuk. Bagaimana mereka menemukan istana es ini? Luo Zeng mengangkat alisnya sedikit, dan matanya menunjukkan kewaspadaan. Meskipun wanita di depannya bukan orang yang santai, dia tidak akan bunuh diri untuk saat ini. Jika dia bertemu dengan kelompok Dongfang Chunjun, aku khawatir itu akan mendapat masalah. Wanita itu melirik Luo Zeng dengan samar, aku biarkan mereka masuk. Kamu membiarkan mereka masuk, kenapa? Luo Zeng bertanya lagi. Wanita itu tidak menjawab kata-kata Luo Zeng, tetapi berkata tunggu di sini. Di matanya, Luo Zeng masih belum bisa memainkan peran yang menentukan dalam segala hal yang mengikutinya. Penggunaan terbesarnya hanyalah darah di tubuhnya. Berbicara, dia mengetukkan jari kakinya dengan ringan, dan sosoknya telah melintasi es dan meluncur ke atas. Lapisan atas dari istana es. Setelah memasuki istana es, para orang suci mengalaminya setelah masa kebingungan, dia mulai menjelajah ke bawah. Meskipun wanita ini mengatakan bahwa harta karun iman yang mengendalikan alam iblis abis ada di sini, mereka tidak keberatan menggali seluruh istana es. Ketika mereka menembak, mereka menemukan bahwa istana es itu sangat besar. Setelah beberapa dewa sejati Yaseng dan Dzogchen bergiliran untuk mencoba, Tang Lun tidak dapat menahan diri, berdiri lagi. Dia menginjak permukaan es yang jernih dan menghantam ke bawah. Ledakan. Nafas panas menyebar ke segala arah, segera mengusir udara dingin di sekitarnya. Dinding es sedikit lebih dekat ke Tang Lun dengan cepat menghilang. Kemudian pilar api melingkar menghantam ke bawah. Lantai dan langit-langit istana es ini rentan terhadap satu pukulan di depan pilar api ini, dan menguap menjadi kabut putih yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Dalam sekejap mata, Tang Lun menggali saluran yang panjangnya 5-6 ribu kaki. Tetapi ketika pilar api ini membentang hingga jarak 6.000 kaki, tiba-tiba berhenti. Bukan karena Tang Lun menahan tangannya atau kelelahan, selama Taoisme Tang Lun mencukupi, tiang apinya secara teoritis dapat diperpanjang tanpa batas.
Tang Lun melihat ke bawah lubang besar di bawah pilar api dengan matanya dilepas, dan wajahnya tiba-tiba sedikit mengental. Wanita itu memblokir apiku dari bawah. Tang Lun kehilangan lengan hanya dalam satu putaran setelah pertarungan, dan dia secara alami penuh dengan tabu tentang wanita ini. Ayo turun. Dongfang Chunjun tidak ragu-ragu dan melompat dari lubang besar yang digali oleh Tang Lun. Kekuatan wanita itu sangat kuat, tapi Dongfang Chunjun tidak akan gentar. Desir-desir. Ketika orang lain melihat ini, mereka mengikuti. Wanita di bagian bawah memandang orang-orang kudus yang terbang di langit, sudut mulutnya sedikit miring, dan dia mengulurkan jarinya dan mengetuk es di sampingnya. Asap gelap di atas alam iblis jurang dengan cepat menutupi ke bawah dan jatuh ke dalam istana es. Orang pertama yang menemukan anomali itu adalah Chen Huangyijian. Dia adalah orang terakhir yang memasuki istana es. Setelah memasuki istana es, dia merasakan posisi Luo Zeng melalui pedang yang dimasukkan Luo Zeng ke laut meditasi. Ketika dia menentukan perkiraan posisi, ekspresinya langsung memadat. Apakah istana es ini begitu besar? Tapi selama dia memegang pedang panjang ini, dia selalu bisa merasakan posisi Luo Zeng, yang membuat Chen Huangyijian sedikit nyaman. Tapi dia tidak lolos dari 2 atau 3 lantai ke bawah, dan kabut hitam tebal tiba-tiba mengalir dari luar istana es. Rumah-rumah hitam ini tidak hanya tersebar di ruang istana es, tetapi bahkan tersebar di antara balok-balok es. Struktur es asli sebening kristal tiba-tiba menjadi hitam seperti arang hitam. Kabut macam apa ini? Chen Huangyijian dengan cepat tenggelam dalam kabut hitam ini. Dan saat dia tenggelam ke dalam kabut hitam, rasa takut yang kuat muncul dari lubuk hatinya. Kekuatan-ketakutan primitif. Wajah Chen Huangyijian penuh dengan warna-warna aneh. Pada saat yang sama, dia merasakan angin sejuk datang dari belakangnya, seolah-olah ada hantu yang bertiup di belakangnya. Hampir refleks terkondisi, Chen Huangyijian terbang ke depan dan mengeluarkan bongkahan emas kecil dari cincin sumi. Itu adalah emas api rumput yang digunakan dalam air hitam. Bunga emas berumput ini memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Hal tak dikenal yang tersembunyi di kegelapan tiba-tiba mundur. Ketakutan di hati Chen Huangyijian juga dengan cepat mencair seperti salju yang bertemu matahari, dan dia sangat lega. Tampaknya setelah air hitam ditarik ke langit, sekarang menyebar lagi, yang berarti bahwa istana es juga telah berubah menjadi area air hitam. Untungnya, dia memiliki banyak emas api rumput di tangannya, jika tidak maka akan merepotkan. Chen Huangyijian memiliki emas api rumput, jadi dia secara alami tidak takut pada hal-hal yang tidak diketahui dalam kabut hitam. Tetapi yang lain mungkin dalam masalah. Kabut hitam menyerbu, seperti lampu yang padam, sepenuhnya menyerap cahaya, dan semua orang secara alami tenggelam dalam kegelapan. Gelap, apa ini? Ada sesuatu dalam kegelapan. Para dewa dan sub orang bijak Dzogchen itu dengan cepat tenggelam dalam ketakutan. Mereka merasakan sesuatu menjelajah di sekitar mereka dalam kegelapan, dan hawa dingin dari istana es membuat rambut di punggung mereka berdiri. Bubarkan kabut hitam ini. Cahaya putih yang menyilaukan tiba-tiba menyala dari ujung jari Ashen. Jika cahaya putih ini ada di luar, cukup untuk membutakan mata orang biasa, tapi di sini, cahaya putih tidak bisa menyebar sama sekali. Semua orang hanya merasakan kilatan cahaya putih, lalu tenggelam ke dalam kegelapan lagi. Api. Seorang suci mengerang. Orang suci ini juga mahir dalam Tao Dewa Api Muda, meskipun dia tidak sebaik Tang Lun, tetapi dia tidak bisa meremehkannya. Api berbentuk naga naik ke langit, memancarkan cahaya kuning cerah. Tapi situasi api berbentuk naga itu persis sama dengan cahaya putih, dan cahayanya hanya menyala dan menghilang. Tetapi masih ada teriakan api yang menyala di telinga semua orang, yang menunjukkan bahwa nyala api orang suci ini belum padam, tetapi cahayanya tidak dapat dipancarkan. Bahkan orang suci memiliki ekspresi yang mengerikan di wajahnya. Dia dengan jelas mengendalikan apinya sendiri, dan nyala api ini juga dekat. Dia tidak dapat melihatnya. Apa alasannya? Meskipun semua orang di sini pernah mengalami angin kencang dan ombak, ada sedikit ketakutan di hati saya. Penyebaran poin pasti akan menimbulkan kepanikan. Benda-benda itu semakin dekat. Bunuh itu. Memanggil. Cahaya pedang melintas dalam kegelapan, dan pada saat yang sama terdengar jeritan, seseorang secara tidak sengaja melukai rekannya. Semua orang berada dalam kekacauan, dan jika mereka tidak menghentikannya, mereka mungkin akan saling membunuh. Tutup mulutku. Dongfang Chunjun meraung tiba-tiba. Ada jejak Taoisme yang tak tertahankan dalam suaranya, dan Taoisme ini berasal dari teknik dominasi besar. Pada hari kerja, keagungan Dongfang Chunjun sudah cukup untuk memungkinkannya mengendalikan segalanya, jadi dia jarang menggunakan metode ini, tetapi situasi saat ini benar-benar di luar kendali, dia harus keluar untuk bertahan. Saat dia meraung suara ini, dia diam. Ketakutan di hati mereka ditekan oleh kekuatan spiritual Dongfang Chunjun, setelah melupakan rasa takut tersebut, mereka malah menjadi tenang. Hal-hal yang tidak diketahui itu selalu ada, bahkan diam-diam melingkari setiap orang. Dongfang Chunjun juga bisa merasakannya, tapi dia langsung mengabaikannya. Ikuti aku dan terus turun, kata Dongfang Chunjun. Di matanya, wanita itu pasti sedang bersekongkol untuk memikat orang-orang kudus. Bahkan jika istana es berubah menjadi dunia yang gelap, itu seharusnya tidak dilakukan secara langsung. Bagaimanapun, setiap orang dapat menggunakan kesadaran ilahi secara normal, bahkan jika mereka tidak dapat melihat dengan mata mereka, mereka dapat bergerak bebas dengan kesadaran ilahi. Di bawah kepemimpinan Dongfang Chunjun, masyarakat orang terus terbang ke bawah. Ketika wanita itu mencegat api Tang Lun sekarang, Dongfang Chunjun telah mengunci kesadarannya sepenuhnya di tubuhnya. Pada saat ini, jejak niat membunuh muncul di matanya dengan tenang, dan pada saat yang sama, dia berbisik dengan transmisi suara Yuan yang sebenarnya. Jika aku bisa menyusul wanita itu, aku akan bertindak untuk memenjarakannya secepat mungkin. Kamu bisa melakukan segalanya dengan semua kekuatanmu. Dongfang Chunjun juga sangat takut pada wanita itu. Tapi ketakutan adalah satu hal, bukan berarti dia akan takut dan mundur. Tapi Dongfang Chunjun hanya mempercepat, alisnya sedikit cemberut, dan dalam kesadarannya, wanita ini juga terus jatuh. Sulit bagi setiap orang untuk beradaptasi dengan lingkungan yang gelap ini. Tapi dia lahir di air hitam dan kembali ke kegelapan, semudah seekor ikan memasuki air. Pergilah, anak-anak, aku memiliki kekuatan iman yang cukup untuk membekali kamu, mengingat nafas mereka, dan memiliki kekuatan mereka. Dia bernapas dalam kegelapan. Satu demi satu tak terlihat mengembara di kegelapan, dan terbang ke arah yang berlawanan.
Benda tak berwujud ini adalah hal-hal yang tidak diketahui di mulut Chen Huangyi. Selama bertahun-tahun, Chen Huangyi Jian telah mencoba untuk mengeksplorasi apa itu hal yang tidak diketahui. Ia percaya bahwa hal yang tidak diketahui harus terlihat, tetapi belum ada hasil. Faktanya, intangible itu sendiri tidak memiliki bentuk yang lengkap. Namun, di perairan hitam, mengingat tak terlihat untuk jangka waktu tertentu, itu sudah cukup untuk mereproduksi objek yang lengkap. Apa yang tidak diketahui oleh Chen Huangyi Jian adalah bahwa sebelum ini, tak terlihat telah menyalinnya berkali-kali, dan kemudian mengirim salinan Chen Huangyi Jian ke dunia lain. Lagi pula, pengukiran ulang yang tidak terlihat tidak sesederhana ilusi, tetapi salinan lengkap, selama itu adalah makhluk yang telah ada di dalam domain Tuhan, ia dapat disalin sepenuhnya, asalkan mengkonsumsi banyak kekuatan iman. Iblis sebelumnya dan makhluk jahat yang tak terhitung jumlahnya dari alam iblis abis semuanya dipaksa untuk mati oleh wanita ini hidup-hidup, dan kekuatan iman yang dilepaskan juga sepenuhnya dikumpulkan olehnya. Sekarang dia memiliki kekuatan keyakinan yang sangat besar, itu secara alami dapat mendukung ini salinan tak terlihat orang-orang kudus ini. Kekuatan keyakinan di abis Demon Realm, meskipun merupakan kekuatan negatif dari keyakinan, pada akhirnya bisa datang dari dewa manusia dan dari dewa sejati. Secara teori, kekuatan iman ini milik Qiu yang menciptakan alam dewa. Menggunakan kekuatan iman untuk menyalin, dalam arti tertentu, merupakan kategori ciptaan. Inilah mengapa dia dapat menyalin Luo Zeng yang lain dari aslinya. Dongfang Chunjun memimpin kerumunan untuk bergerak dengan kecepatan tinggi. Untuk jarak ribuan kaki, bagi orang suci, bahkan kedipan mata tidak diperlukan, tetapi kecepatan wanita itu tidak lambat, dan dia terus melarikan diri di istana es, kecepatannya tidak kurang dari Dongfang Chunjun. Tapi saat terbang jauh, Dongfang Chunjun merasa ketakutan di hatinya menjadi lebih dan lebih. Tidak hanya dia, semua orang merasa ada beberapa hal tak terlihat mengelilinginya. Tapi mereka menyapu dengan kesadaran ilahi mereka, dan itu kosong. Ketakutan akan yang tidak diketahui diam-diam bangkit dari hati mereka. Ini hanya ilusi buatan manusia, tolong abaikan, kata Dongfang Chunjun. Dia mendesak teknik dominasi besar lagi, dan suaranya yang agung sekali lagi menembus pikiran semua orang, sekali lagi menekan rasa takut di dalam hatinya. Selama proses ini, tak terlihat yang mengikuti mereka dengan cepat mengubah tubuh mereka. Tidak jauh di belakang Dongfang Chunjun, seorang tak terlihat juga dipadatkan menjadi bentuk manusia. Dalam waktu kurang dari waktu bernapas, tak terlihat ini telah diukir ulang dengan wajah lengkap, lalu pakaian, rambut. Dalam kegelapan, wanita itu pergi dengan kecepatan tinggi di istana es. Istana es besar ini terbentang di bawah puluhan ribu lantai, di antaranya ada ruangan yang tak terhitung jumlahnya dan es yang tak terhitung jumlahnya. Istana es sebesar itu tidak dibangun oleh wanita ini tetapi oleh orang lain. Tetapi setelah dia menemukan istana es di dasar alam iblis jurang, dia mengembara di dalamnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan sangat akrab dengannya. Wow, dia melompat, menyelinap di sepanjang perosotan di sisi tangga di depan, dan bergerak ke bawah istana es dengan efisiensi yang sangat tinggi. Saat berlari, wanita itu menyatukan kedua tangannya, membentuk tanda yang unik. Berdengung, kekuatan iman yang tak terlihat diturunkan dari jurang alam iblis, dan diteruskan kepada mereka yang tak terlihat melalui jejak di tangannya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kekuatan iman yang begitu besar. Kekuatan keyakinan ini berbeda dengan potensi dari dewa-dewa sejati. Potensi yang dihasilkan oleh dunia dewa-dewa sejati juga merupakan kekuatan keyakinan, tetapi dunia internal mereka sepenuhnya dikendalikan oleh diri mereka sendiri, dan keyakinan masing-masing dewa sejati di dunia internal mudah dikendalikan. Namun, kekuatan iman yang digunakan oleh wanita adalah milik Qiu dan milik domain God itu sendiri. Secara alami lebih sulit untuk memanggil mereka secara langsung. Sebelum berada di istana es, dia menggunakan kekuatan keyakinan untuk menekan Dongfang Chunjun dan orang suci lainnya. Dukungan terbesarnya adalah yang tak terlihat. Sekarang tampaknya orang-orang kudus itu telah melihat beberapa petunjuk dan sekarang mengejar diri mereka sendiri. Untungnya, Dongfang Chunjun bisa menguncinya, dan dia juga bisa mengunci Dongfang Chunjun. Selain itu, dia lebih akrab dengan istana es ini, setidaknya dia bisa menyingkirkan orang-orang kudus itu dalam waktu singkat. Hanya saja dibutuhkan beberapa saat bagi yang tak terlihat untuk menyalin suatu objek, selama waktu itu tidak nyaman baginya untuk memotret. Hei, sepotong besar es tertusuk, dan Dongfang Chunjun memimpin. Secara umum, hanya ada dua alasan untuk membawa kita masuk dan kemudian melarikan diri. Yang pertama adalah membawa kita ke tempat tertentu. Yang kedua adalah kamu tidak bisa menghadapinya sekarang. Istana es tiba-tiba menjadi gelap, dan hal-hal tak dikenal yang muncul dalam kegelapan itu pasti hasil kerja wanita ini. Meskipun aku tidak tahu apa yang wanita ini lakukan, begitu Dongfang Chunjun menemukan kesempatan, dia tidak akan pernah melepaskannya. Rusak, sebuah spiral hitam dan putih muncul di depan Dongfang Chunjun. Kang bang bang. Saat spiral berputar ke bawah dengan gila, kecepatan shuttle ke bawah menjadi lebih dari 2 kali lipat lagi. Awalnya, Dongfang Chunjun hanya berjarak beberapa ribu kaki dari wanita ini. Bagi orang-orang dengan basis kultivasinya, begitu mereka menemukan arahnya, jarak ini hanya sekejap mata. Kang Dang, diiringi dengan suara ratusan lapisan es yang pecah, suara Dongfang Chunjun juga diturunkan, kamu ingin membawa kami kemana? Melihat lapisan es yang terus-menerus runtuh, senyum yang menakjubkan muncul di wajah wanita itu, karena kamu telah mengikuti sepanjang jalan, ikuti saja perlahan, mengapa kamu begitu cemas? Dongfang Chunjun menginjak bongkahan es terakhir dan menghadap wanita itu. Dalam kegelapan, matanya tidak bisa melihat sesuatu, tapi dengan mengandalkan kesadaran ilahi, Dongfang Chunjun juga bisa mengamati segala sesuatu di kegelapan secara menyeluruh. Dongfang Chunjun tersenyum tipis, aku suka perasaan bahwa semuanya terkendali. Meskipun aku tidak tahu apa yang ingin kamu lakukan, perasaan ini sangat buruk, dia menunjuk ke hal yang tidak diketahui di belakangnya dan melanjutkan. Mengatakan beritahu aku mengapa kamu melakukannya, atau taruhanda menekan kembali ke bentuk aslinya. Wanita ini juga terdiri dari kekuatan keyakinan, dan dia telah mengumpulkan kekuatan keyakinan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Begitu dia jatuh, kultivasinya secara alami dihapuskan. Bagaimana kepercayaan diri kamu berasal? Wanita itu mencibir, karena kamu tidak bisa kabur sekarang. Dongfang Chunjun mencibir dan memimpin. 2 aliran hitam dan putih mengelilinginya, membentuk tanda gosip khusus.
Taoisme yang kuat keluar dari tubuhnya, dan pada saat yang sama menyatu dengan arti Tao yang sebenarnya. Tur Yin dan Yang, dua aura hitam dan putih terjerat dan menyapu wanita itu. Kekuatan yang terpancar dari kedua arus ini tidaklah kuat, tetapi ketika mereka diaduk perlahan, sepertinya ada misteri tak terbatas yang tersembunyi di dalamnya. Jika mereka terdampar, tidak akan ada tulang yang tersisa. Jari-jari kaki wanita itu dengan ringan mengetuk es, sosoknya mundur ke belakang, dan dia tetap tenang menghadapi serangan Dongfang Chunjun. Dongfang Chunjun menebak dengan benar. Dia sekarang perlu menyediakan mereka yang tidak berwujud, dan memang tidak bisa lepas dari serangan Dongfang Chunjun, tapi ini tidak berarti bahwa dia hanya bisa dipukul secara pasif. Lakukan, anak-anak. Saat dia mundur, dia bergumam. Kemudian tangisan bayi bergema di istana es. Ketika kegelapan menyelimuti istana es ini, tidak hanya yang tak terlihat dimasukkan, tapi juga kejahatan yang menyertainya. So, ho, ho. Dalam kegelapan, kejahatan yang melaju di sisinya menimbulkan riak spiral hitam. Setiap jenis energi memiliki bentuk transmisinya sendiri. Misalnya, kumpulan Tao dari Tao Dewa Api Muda, yang dilepaskan dengan cara yang paling primitif sebagai api, dan seperti kumpulan Tao dari Tao Dewa Lis Hui, adalah air yang mengalir. Dan kekuatan ketakutan primordial yang dilepaskan oleh para pelaku kejahatan gelombang spiral hitam semacam ini, ketika gelombang jenis ini menyelam ke dalam air, itu akan menjadi aliran air spiral yang tajam. Hululu, ketika riak spiral ini bertemu dengan aliran yin dan yang, suara yang sangat aneh meletus. Namun, jelaslah bahwa semburan yin dan yang berada di atas angin, dan gelombang spiral itu mundur di bawah pencekikan semburan yin dan yang. Tapi wajah Dongfang Chunjun tidak memiliki kegembiraan sedikit pun, coraknya masih serius. Yin dan yang dua ki yang dia ubah dengan arti sebenarnya dari Tao pada akhirnya terbatas, tetapi riak spiral hitam adalah aliran suplemen yang stabil, benar-benar membentuk tembok tinggi. Namun, dalam sekejap mata, riak spiral ini telah sepenuhnya mengimbangi semburan yin dan yang. Apa yang orang-orang ini tangisi dalam kegelapan? Kekuatan seperti itu. Kali ini aku akan bekerja keras untukmu, cukup tempelkan sebatang dupa. Setelah melihat adegan ini, dia tersenyum pada kejahatan di kegelapan, bahkan tanpa melihat Dongfang Chunjun, dia terus melarikan diri ke bawah istana es. Dari awal sampai akhir, kedua tangannya disatukan, dan kekuatan iman yang terus-menerus mendukung yang tidak terlihat melalui bekas tangannya. Hanya dia yang dapat dengan jelas merasakan bahwa bentuk-bentuk tidak berwujud ini menjadi semakin lengkap, dan mereka dapat terbentuk sempurna dalam waktu sekitar 1 kali dupa. Orang suci yang disalin memiliki kekuatan penuh dan bahkan ingatan lengkap dari pihak lain, dan benar-benar menyerah padanya. Ini adalah pilihan yang sangat tidak berdaya. Tetapi untuk hari ini, dia juga merencanakan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan mencoba bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Harta iman yang terkubur jauh di dasar Ice Palace juga sulit didapat. Dia pernah meniru Chen Huangyijian di lautan meditasi ratusan ribu kali, tetapi gagal mendapatkan harta karun iman. Kali ini orang-orang kudus menyerbu domain God, dan itu menjadi kesempatan terbesarnya. Dia mencoba yang terbaik untuk memperkenalkan orang-orang kudus ini ke dalam istana es, hanya untuk meniru orang-orang suci ini, dan dia percaya bahwa kali ini dia akan berhasil. 2375. Sama seperti dia baru saja menyingkirkan Dongfang Chunjun, apertur cerah dibidik dari arah diagonal. Lubang ini memotong 7 atau 8 lapisan es, meninggalkan lapisan es bundar di atas lapisan es tersebut, dan kemudian menutupi kepalanya. Wanita itu mengerutkan kening, tumitnya diinjak pelan, dan lapisan es di bawah kakinya tiba-tiba pecah, dan dia menghindari lingkaran cahaya saat dia jatuh. Hampir, saudara Chunjun berkata, wanita ini tidak bisa melawan sekarang, dia harus memanfaatkan situasi dan membunuhnya. Aku akan menembaknya. Segera setelah dia menghindari celah tersebut, dia merasakan Taoisme yang kuat berkumpul di atas kepalanya. Orang-orang kudus ini menembak, masing-masing menghancurkan bumi. Namun, memang merepotkan baginya untuk mengambil tindakan sekarang, begitu yang tak terlihat terputus dalam proses penyalinan, maka kekuatan iman yang telah ditanamkan sebelumnya akan ditinggalkan. Jadi sekarang dia harus merawat tanda di tangannya dengan hati-hati, dan menghindari cara-cara hebat dari para orang suci ini. Pertunjukan tembak, bukaan tidak menutupi dirinya, dan beberapa panah darah merah muncul tepat di atas, meledak ke arahnya. Ada niat membunuh yang kuat dalam panah darah ini, yaitu panah darah mendidih yang digunakan oleh dewa pembunuh. Jika orang biasa ditembak, selama dia melihat darah, darahnya akan mendidih dan mati. Dia mengetukkan jari kakinya di tanah terus-menerus, seperti langkah mikrolimbo, dengan lembut memutar bentuk tubuhnya, dan dengan cerdik menghindari panah rebus ini. Tapi orang-orang suci ini mendapat perintah Dongfang Chunjun, bagaimana mereka bisa melepaskannya begitu saja. Aku datang. Suara heroik dan liar terdengar. Kemudian sekelompok api 3 warna meledak. Cahaya api 3 warna ditekan oleh kabut hitam, dan segera tenggelam dalam kegelapan. Tapi ini pada saat api menyala, semua orang secara alami tahu bahwa Tang Lun yang menembak. Meskipun semua orang tidak bisa melihat api, sensasi panas di wajah mereka membuat mereka tahu bahwa api malam Dewa 3 warna masih menyala. Tang Lun telah menderita kerugian besar dari wanita ini sebelumnya, dan dia juga tabu terhadap wanita ini. Namun, dia menemukan bahwa wanita ini hanya menghindar secara membabi buta, dan kemarahan yang tercekik di dalam hatinya secara alami akan dilepaskan. Setelah Santo yang bermartabat menderita kerugian seperti itu, dia secara alami akan mengembalikannya. Wow, api dari malam Dewa 3 warna bertahan di tangan kanannya, dan itu mengenai wanita itu dengan sebuah pukulan. Ekspresinya sedikit merosot, dan beberapa pedang panjang meraung dari kegelapan di belakangnya. So, ho, ho. 7 atau 8 lampu pedang ditenun menjadi jaring besar dan meraung. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan mengebor, dan kemudian mengebor melalui jaring besar yang dibentuk oleh cahaya pedang. Pada saat yang sama ketika dia baru saja mengebor, jaring besar itu tiba-tiba tertutup. Jika Tang Lun diselimuti, dia akan dipotong-potong. Zanxing Sendao, apakah itu anak Luo Zeng? Tang Lun menggunakan indera spiritualnya untuk merasakan jaring besar yang ditenun oleh cahaya pedang, jadi dia hanya bisa menutup tinjunya dan mundur. Sosok dalam kegelapan telah memblokir di depannya. Orang ini, bukan Luo Zeng, tapi pria di air hitam. Sebuah cahaya redup melintas di mata Kaisar Han Qing, yang tidak mampu menahannya, dan dia mengingat nafas dari cahaya pedang ini.
Saat itu Luo Zeng diselamatkan oleh orang ini, dan sekarang orang ini benar-benar muncul di sini. Bagaimana dengan keberadaan Luo Zeng? Apa yang Han Qing tidak tahu adalah bahwa bayangan gelap ini bukanlah Dewa Chen Huangyijian, tetapi ilusi lain yang diciptakan oleh wanita ini menggunakan tak terlihat. Hantu Chen Huangyijian tinggal di istana es ini selama bertahun-tahun. Dia menemukan ketika kamu menemui masalah, secara alami kirimkan ilusi ini ke sini untuk pertama kalinya. Tang Lun baru saja mundur, dan orang suci lainnya serta Yaseng juga mengambil tindakan. Pedang sajak air, laut musim semi bergemuruh, Meskipun ilusi itu memiliki kepribadian dan pemikiran yang lengkap, itu sepenuhnya diatur olehnya. Dengan sub bijak pedang Chen Huangyi, bertarung melawan begitu banyak orang bijak hampir seperti ngengat yang melawan api, tapi dia tidak berniat mundur. Pedang itu bergetar dengan panik. Chen Huangyijian bisa menyebut kekuatan ketakutan primitif, dan begitu pula ilusi ini. Dengan segera ilusi ini telah mendorong kekuatannya sendiri hingga ekstrim. Pedang panjang di tangannya diayunkan dengan panik, dan balok pedang yang tebal dan tajam dipotong ke segala arah. Dao Yun dari Zhang King Shen Dao ditambah dengan kekuatan ketakutan primordial membuat kekuatan ledakan Chen Huangyijian sangat menakutkan, dan kekuatan penuh dari Chen Huangyijian sudah cukup untuk menahan keberadaan Han Qing. Ilmu pedang ini benar-benar memotong gerakan pembunuh dari beberapa orang suci. Orang ini sangat bijak, dia punya metode seperti itu. Bahkan jika kamu berlatih Dao terlarang, itu tidak bisa sekuat itu. Sekuat apapun dia, hanya ada satu orang, bunuh dia. Para santo yang hadir juga sangat terkejut, tidak menyangka bahwa sub bijak yang tiba-tiba terbunuh bisa menjadi begitu kuat. Tapi tidak peduli seberapa kuatnya itu, ada batasannya. Bahkan orang yang kuat seperti Dongfang Chunjun, aku khawatir dia tidak bisa menahan banyak orang suci untuk bergerak bersama. Gemuruh. Wow, dalam kegelapan, berbagai gerakan pembunuh menembus es di atas. Untuk melindungi wanita itu, ilusi Chen Huangyijian tidak bermaksud untuk mundur selangkah, tetapi berdiri di atas es yang pecah dan mencoba yang terbaik untuk melawan. Buntut dari tembakan banyak orang suci bahkan menghancurkan pusat istana es, membentuk ruang besar ribuan kaki. Orang-orang kudus ini bergantian meredam ilusi Chen Huangyijian. Setelah membunuh Ashen ini, giliran wanita itu, kata Fang Xixing dingin di kegelapan. Wanita itu tidak kabur. Seorang sub bijak berkata dengan aneh. Masuk akal bahwa Ashen ini yang melakukan cara pengabdian ilahi membantunya menahan semua serangan, dia harus melarikan diri sebanyak mungkin. Tapi sekarang wanita itu berdiri di bawah cekungan, di luar lapisan es yang pecah. Sekarang tangannya telah dengan lembut diletakkan, dengan senyum di wajahnya. Dia melambaikan tangannya dan membuat isyarat resesi. Yang tak terlihat dalam buku itu mulai berkumpul di belakangnya. Karena dia tidak pergi, dia akan mati. Seorang bijak memimpin, dan cahaya bintang salib menerobos kegelapan, dan menyerang wanita itu dengan siulan. Bentak, dengan suara yang tajam, sosok lain berdiri dari belakang wanita itu. Aura orang itu sangat kuat, dan memancarkan arti Tao yang unik, yaitu arti sebenarnya dari kekacauan Yin dan Yang. Setelah merasakan momentum ini, semua orang di lapisan atas istana es tercengang, ini jelas momentum Dongfang Chunjun. Dongfang Chunjun yang sebenarnya masih berurusan dengan kejahatan itu, kekuatan ketakutan primitif yang digunakan oleh kejahatan ini jauh-jauh melampaui ekspektasi Dongfang Chunjun. Di bawah kesepakatan konstan, Dongfang Chunjun juga memikirkan cara untuk memecahkannya. Tapi kejahatan itu sendiri adalah keberadaan fisik, bagaimana menyebabkan kerusakan pada hal-hal tersebut masih membuat Dongfang Chunjun cukup bermasalah. Pada saat ini, dia juga memperhatikan nafas yang familiar dari bawah, itu adalah nafasnya. Wanita itu menepuk lembut tangannya. Kabut hitam yang tersebar di istana es tiba-tiba menghilang ke segala arah. Para penjahat yang telah melawan Dongfang Chunjun seperti ikan di angkasa, menghilang di bawah arus deras. Setiap api menyala dari bawah, api kuning cerah tiba-tiba menyelimuti area luas ini. Kabut hitam itu hanya melepaskan bagian dari ruang ini, dan tidak sepenuhnya menghilang, jadi cahaya api yang terang ini hanya dapat menerangi ruang ribuan meter. Saat api menyala, lebih banyak sosok keluar dari belakang wanita itu. Selain Dongfang Chunjun, Fang Xixing, Mu Haiji, dan Tang Lun semuanya ada di antara mereka. Semua orang suci dari aliansi raksasa berdiri di belakangnya. Ini adalah hasil penganiayaan begitu banyak makhluk pembunuh, bahkan iblis besar pun bunuh diri, hanya untuk bangga. Melihat pemandangan ini, para suci, sub bijak, dan dewa sejati Dzogchen memiliki ekspresi luar biasa di wajah mereka. Itu hanya ilusi, kata dewa sejati Dzogchen mencibir. Tapi tidak ada yang mendengarkan kata-katanya. Dongfang Chunjun, berdiri di samping wanita itu, memancarkan aura yang terlalu kuat. Jika itu hanya ilusi, tidak mungkin memiliki momentum yang kuat, dan bahkan tekanan pada orang sama. Dongfang Chunjun terbang dari es di satu sisi dan melayang di udara. Matanya tertuju pada wanita itu dulu, lalu lagi jatuh pada ilusinya sendiri, matanya penuh dengan ketidakpastian. Dongfang Chunjun belum berbicara, tapi wanita itu berkata lebih dulu, apakah kamu masih mau melakukannya saat aku tidak siap? Hanya untuk memberikan waktu yang tak terlihat yang cukup untuk meniru, dia hanya bisa dipukul secara pasif, karena begitu kekuatan iman terputus, semua usahanya akan ditinggalkan. Dengan temperamennya yang kesal, bagaimana dia bisa menahannya? Teruskan, Dengan suara tajam yang bergema di istana es, Dongfang Chunjun di sampingnya sudah melesat ke langit. Wow, dua aliran hitam dan putih, seperti naga hitam dan putih panjang, saling terjerat dan berlari menuju Dongfang Chunjun di atas. Ini persis seperti semburan Yin dan Yang. Dongfang Chunjun tampak berhati-hati saat melihat dua aliran Yin dan Yang ini. Memutar tangannya ke kiri dan ke kanan, dua Qi Yin dan Yang keluar. Wow, ada juga dua aliran Yin dan Yang turun. Panggilan, arus Yin dan Yang yang dilakukan oleh dua Dongfang Chunjun bertemu, dan tidak meledak dengan kekuatan yang kuat. Sebaliknya, mereka bertemu satu sama lain untuk membentuk gosip hitam dan putih ilusi di udara, dan kemudian menghilang sepenuhnya. Melihat adegan ini, wajah Dongfang Chunjun menjadi semakin serius. Ini bukan ilusi, kata Dongfang Chunjun. Dongfang Chunjun di bawah tersenyum tipis, mungkin tidak. Melihat dirinya menyangkal dirinya dengan cara ini, bahkan Dongfang Chunjun sendiri merasa aneh, tapi dia masih menatap wanita itu dengan tenang dan berkata, inikah mengapa kamu membawa kami ke istana es? Wanita itu mengedipkan matanya dan berkata dengan lemah, itu hanya salah satunya.
Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa harta karun iman ada di Istana Es? Sekarang kamu ada di sini, tergantung pada keberuntunganmu untuk mendapatkannya. Mendengar ini, mata Dongfang Chunjun sedikit berbinar. Aku hanya melihat yang di samping wanita itu. Tang Lun tiba-tiba menemukan benih merah menyala dari cincin Sumi. Melihat anak seperti itu, Tang Lun berteriak dengan aneh, wanita ini bahkan bisa meniru hal-hal di cincin sumiku. Benih api hati itu juga merupakan tanaman langka di domain God. Memanggil. Aku melihat bahwa Tang Lun dengan lembut melemparkan api jantung ke bawah. Dalam proses menurunkan benih jenis ini, garis api muncul di permukaan, dan seluruh benih menjadi panas, dan kemudian berubah menjadi bola api besar. Lapisan es yang padat langsung mencair saat bertemu dengan bola api. Ada yang naik turun di sepanjang jalan, dan langsung meleleh menjadi jalur menurun. Dan dia juga mengevakuasi kabut hitam dari lorong ini, sehingga orang bijak bisa melihat tanpa halangan. Setelah beberapa saat, nyala hati telah jatuh ke dasar Istana Es. Harta iman ada di dasar Istana Es, wanita itu tersenyum tipis. Ketika para suci, sub bijak, dan dewa sejati Dzogchen mendengar ini, mereka semua melihat ke bawah. Dengan penglihatan mereka, mereka dapat melihatnya dengan sungguh-sungguh bahkan jika mereka dipisahkan oleh puluhan ribu kaki. Peti mati es. Di peti mati es ini, apakah seorang gadis kecil? Apakah ini mayat? Ada hubungannya dengan harta karun iman. Orang-orang kudus menatap peti mati es di bawah dengan heran. Di dalam peti mati es, mayat seorang gadis disegel, dan gadis itu tampak seperti sedang tidur, dan tidak banyak yang istimewa. Ketika Kaisar Han Qing melihat peti mati es ini, alisnya melonjak liar berdiri. Ketika dia masih Yue Yin Liu, dia masuk ke alam rahasia di lantai 5 alam iblis abis dan mendapatkan tombak harmoni besar. Dia telah melihat beberapa pola misterius di dinding alam rahasia itu, salah satunya adalah pola. Ini adalah peti mati persegi, yang sangat mirip dengan peti mati es transparan di bawah. Pola-pola misterius itu juga termasuk pistol harmoni tertinggi di tangannya, jadi dia menyimpulkan bahwa pola-pola itu seharusnya adalah harta kepercayaan di alam iblis abis. Selain itu, pola peti mati berada di atas semua pola. Pada saat itu, ia menyimpulkan bahwa peti mati ini pasti terkait dengan harta karun yang mengendalikan alam iblis abis, jadi kesannya selalu sangat dalam, bahkan setelah seumur hidup, Kaisar Han Qing masih ingat untuk pertama kali. Itulah harta karun iman yang mengendalikan alam iblis abis, wanita itu berkata dengan tenang. Tubuh iblis sejati para dewa, jika kamu tertarik, kamu dapat mencoba untuk mendapatkan untuk. Para kudus masih sedikit waspada sebelumnya, tapi setelah mendengar kata-katanya, ada sedikit keserakahan di mata mereka. Ini adalah harta karun tingkat ke-6 dari alam iblis abis. Jika kamu menguasainya, kamu dapat mengontrol kekuatan alam iblis abis. Tunggu, karena harta karun iman ini telah ada di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mengapa kamu tidak mengambilnya? Seorang suci menatap wanita itu dan bertanya. Wanita itu menunggu para santa turun. Dia dengan lembut memainkan poni di dahinya, tetapi dia mengaku dengan murah hati, tentu saja aku tidak bisa mendapatkannya. Jika aku bisa dengan mudah mendapatkan senjata ajaib ini, bagaimana aku bisa menyerahkannya kepada kamu? Bisakah kamu membuatnya lebih jelas? Fang Sixing bertanya. Dia menggelengkan kepalanya dan duduk di tepi lapisan es, menatap peti mati es di bawah, dan berkata apakah kamu bisa mendapatkannya tergantung pada keahlianmu. Aku tidak akan banyak bicara tentang hal lain, aku hanya bisa memberitahumu, secara alami. Ini sangat sulit, kamu tahu, dia telah mencoba berkali-kali dengan salinan Chen Huangyijian, tapi gagal sekali. Untuk meningkatkan kemungkinan sukses, dia juga dengan susah payah membimbing Chen Huangyijian sendiri untuk memasukkan pedang panjang itu ke lautan meditasi untuk menyerap kekuatan ketakutan primitif. Hanya saja Chen Huangyijian sendiri tidak tahu keberadaannya, juga tidak tahu bahwa dia diam-diam telah menerima bantuannya. Orang-orang kudus memperhatikan wajah wanita itu, mencoba memverifikasi kebenaran kata-katanya dari wajah cantiknya. Tapi tindakan semacam ini sia-sia, tidak peduli dari sudut mana, tidak peduli dari waktu mana, kamu bisa merasakan kebencian mengalir dari wajahnya. Haruskah kita turun sekarang? Bagaimana jika itu jebakan? Aku telah sampai pada titik ini, bahkan jika itu jebakan, aku akan mengenalinya. Para wali dan supresi membicarakannya, adapun Tuhan Dzogchen yang sejati, meski ada juga pertukaran, pendapat yang mereka tukar pada dasarnya diabaikan. Ayo turun. Saat para orang suci sedang berdiskusi, Dongfang Chunjun berbicara. Dari awal sampai akhir, Dongfang Chunjun tidak mau terlibat dalam pertempuran yang tidak bersalah, tidak peduli apakah dia iblis atau wanita misterius ini, dia tidak mau melakukan kejahatan. Sekarang dia telah menemukan harta karun iman yang mengontrol alam iblis abis, dia secara alami tidak akan melepaskannya. Melihat beberapa ulah wanita ini, Dongfang Chunjun pun menebak beberapa petunjuk. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah mendapatkan harta karun iman ini, harta ini memang sulit didapat. Dia dengan susah payah membawa kelompok orang suci mereka ke Istana Es, tujuan terbesar adalah untuk meniru mereka orang-orang kudus ini. Tidak peduli apa arti menghancurkan bumi yang biasa dia tiru, tapi sempoanya harus berharap bahwa salinan dari Santo dapat membantunya, dan tujuannya juga harus menjadi tubuh iblis asli ini. Dongfang Chunjun membuat keputusan, dan orang suci lainnya secara alami tidak bisa berkata apa-apa. Dia melirik wanita itu 2 kali, matanya cukup berarti, dan kemudian dia melompat. Para wali lainnya, Yaseng, dan Dzogchen juga lari dari tempat tinggi. Wanita ini telah menghilangkan cukup banyak kabut hitam di bawah, dan tentu saja tidak ada penghalang untuk turun. Dia duduk di tepi es, memandangi sosok yang pergi dari orang-orang ini, di belakang mulutnya, dia mengulurkan tangannya dan menekannya dengan lembut di atas es, dan seluruh orangnya menyebar diam-diam ke dalam kegelapan, dan para suci penyalin di belakangnya juga terbang diam-diam bersamanya. Kabut hitam yang membasahi istana es dapat memblokir fluktuasi energi. Namun, guncangan yang disebabkan oleh tindakan para orang suci akan menyebar ke segala arah di sepanjang dinding, pilar, dan tanah istana es. Ketika dilewatkan ke sisi Luo Zeng, getarannya sudah cukup halus, tetapi Luo Zeng sudah menyadari lapisan es. Seseorang sedang berkelahi, Luo Zeng bergumam dalam kegelapan. Aku juga bisa mendeteksinya, kata Luo Zeng, bayangan berlawanan. Karena ini adalah salinan lengkap, ilusi Luo Zeng juga memiliki kemampuan persepsi lengkap, setajam Luo Zeng. Mendengar ini, Luo Zeng berkata karena kamu menyalin semua tentang aku, pasti ada beberapa kenangan bersama dengan aku.
Tentu, meraj Luo Zeng tertawa dalam kegelapan. Lalu kenapa kamu masih menuruti wanita itu, kata Luo Zeng, menatap ke dalam kegelapan, meskipun dia tidak bisa melihat orang lain dalam kegelapan. Karena bagaimanapun juga aku bukan kamu, aku masih diciptakan olehnya, kata Pantong Luo Zeng dengan nada nalar. Luo Zeng dalam kegelapan menggelengkan kepalanya, jelas bukan karena alasan ini. Aku tidak tahu bagaimana wanita ini meniru dirinya sendiri, dapatkah dia menggunakan kemampuannya sesuka hati? Apakah itu terkait dengan lautan meditasi? Apa yang terjadi dengan kabut hitam yang tiba-tiba menutupi seluruh Ice Palace? Sama seperti pikiran Luo Zeng yang mengganggu, tiba-tiba suara kecil datang dari atas. Wow, hantu Luo Zeng, yang duduk di hadapan Luo Zeng, tiba-tiba bangkit, sosoknya melompat, dan pada saat yang sama dia menarik pedangnya dan memotongnya. Wow, cahaya pedang tajam terbang ke atas. Memanggil. Di saat yang sama, ada ledakan dari atas Taoisme yang kaya juga diturunkan dari cahaya pedang. Ding. Kedua lampu pedang berpotongan, mata Luo Zeng bersinar, dan dia juga melompat, dengan tegas berteriak berhenti. Kemudian dia berhenti di antara penglihatannya dan Chen Huangyijian. Yang paling tidak bisa dijelaskan saat ini adalah Chen Huangyijian sendiri. Dia telah bersembunyi di lautan meditasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan belum pernah melihat wanita itu sebelumnya, jadi tentu saja dia tidak tahu apa yang ada di istana es ini. Mencari pedang panjang yang dimasukkan Luo Zeng ke laut meditasi, dia tiba-tiba melihat dua Luo Zeng, dan ekspresi wajahnya secara alami sangat aneh. Bagaimana ini? Chen Huangyijian sama sekali tidak dapat membedakan yang benar dan yang salah dari dua Luo Zeng. Di bawah penggunaan kesadaran ilahi untuk menyelidiki, apakah itu momentum atau penampilan, itu sama. Satu-satunya perbedaan adalah Luo Zeng, yang menembaknya, tampaknya terluka dan napasnya sedikit lebih lemah. Dia hanyalah ilusi, kata Luo Zeng sambil menunjuk ilusi di belakangnya. Hantu, murid Chen Huangyijian sedikit menyusut. Ilusi dari beberapa orang kuat sudah cukup untuk menjadi palsu, tetapi orang yang benar-benar kuat dapat melihatnya sekilas, setidaknya Chen Huangyijian memiliki kepercayaan diri ini. Tapi dia tidak bisa melihat melalui ilusi di hadapannya. Saat ini, tiba-tiba di kejauhan kemudian semburan aura yang kuat. Kemudian kabut hitam di sekitar mereka berguling, dan cahaya api yang menghancurkan menerangi ruangan itu. Itu adalah Tang Lun, Dongfang Chunjun dan orang suci lainnya yang pertama kali muncul dari nyala api. Ekspresi Luo Zeng dan Chen Huangyijian tiba-tiba berubah. Jika mereka bertemu orang suci di sini, mereka tidak punya cara untuk melarikan diri. Sama seperti wajah keduanya yang sangat jelek, serangkaian tawa seperti lonceng perak keluar. Takut, wanita itu perlahan keluar dari belakang para orang suci, menatap Luo Zeng dan bertanya. Chen Huangyijian masih belum mengetahui situasinya, tetapi keheningan dari para orang suci ini membuatnya semakin aneh. Luo Zeng mengerutkan kening dan menatap para orang suci ini untuk waktu yang lama, dan segera bertanya orang-orang suci ini, apakah kamu meniru mereka? Wanita itu mengayunkan kakinya dan terbang ke arah mereka. Chen Huangyijian tetap waspada, dan bahkan mengarahkan pedangnya ke wanita ini. Untuk beberapa alasan, dia samar-samar merasa bahwa nafas wanita ini sangat mirip dengan nafas lautan meditasi. Siapa tahu wanita ini tidak takut dengan pedang panjang Chen Huangyijian. Dia mengulurkan jari anggreknya dan menjentikkannya ke pedang panjang Chen Huangyijian. Dengan bantuan api dan cahaya, Chen Huangyijian menemukan pedang panjang itu berwarna hitam. Energinya sangat tertinggal. Sungguh kekuatan ketakutan primitif yang kuat. Chen Huangyijian menatap pedang panjangnya, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Dia dengan hati-hati mengatur 128 pedang panjang di dasar laut meditasi, dengan bantuan kekuatan ketakutan primitif bisa sangat meningkatkan kekuatan mereka. Hanya saja basis kultivasi Sukseng sudah cukup untuk melawan orang-orang kuat seperti Kaisar Han Qing. Sekarang wanita itu menjentikkan pedang panjangnya, dan kekuatan ketakutan primitif yang terkondensasi dalam pedang itu lebih dari 10 kali lebih banyak daripada yang telah dia serap di hari-hari biasa. Apa asal-muasal wanita ini? Dan apa maksud Luo Zeng? Apakah orang-orang kudus ini juga disalin olehnya? Melihat penampilan Chen Huangyijian yang tidak bisa dimengerti, wanita itu berkata dengan lemah, kami telah bertetangga selama bertahun-tahun, tapi ini adalah pertama kalinya kami bertemu. Tetangga, apakah kamu di lautan meditasi? Apakah kamu salah satu dari penjahat itu? Chen Huangyijian menatap wanita itu dan berkata, dalam pikiran Chen Huangyijian, aku takut hanya orang jahat yang dapat dengan mudah mengendalikan kekuatan ketakutan primitif. Setelah mendengar ini, wanita itu tersenyum tipis, kejahatan itu ada di bawah kendaliku. Katanya dia melambaikan tangannya, tempat di mana api tidak bisa dipantulkan terbenam dalam kabut hitam, dan para penjahat yang berkeliaran di kabut hitam menanggapi wanita ini. Wow, para penjahat ini menangis seperti bayi. Pada saat ini, tatapan Chen Huangyijian pada wanita itu tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan kental, jadi, kamu adalah penguasa lautan meditasi. Master of the Sea of Meditation. Dia menundukkan kepalanya untuk beberapa saat dan berkata dengan lemah, itu benar. Dia mengabaikan wajah tertegun Chen Huangyijian dan melayang ke arah Luo Zeng dengan lembut. Dalam pikirannya, misi Chen Huangyijian telah berakhir. Keberadaannya telah memberikan banyak kontribusi, dan eksperimen yang tak terhitung jumlahnya telah membuatnya menemukan jalannya. Kali ini dia pasti akan berhasil. Dan yang paling penting setelah itu adalah Luo Zeng. Mengapa kamu meniru orang-orang suci ini? Luo Zeng bertanya, menatap wanita terbang itu. Karena mereka memiliki kekuatan yang besar, kata wanita itu sambil mengulurkan tangan dan membelai wajahnya. Tapi tubuh Luo Zeng sedikit condong ke belakang dan menghindar. Wanita itu tidak khawatir, ilusi Luo Zeng melangkah, dia duduk di pundak ilusi Luo Zeng dan berkata, orang-orang kudus yang menyerbu alam iblis jurang kali ini mulai mencoba untuk mengontrol harta karun iman. Begitu mereka berhasil, mereka mengontrol alam iblis abis. Mendengar ini, alis Luo Zeng sedikit berkerut. Sejak Dongfang Chunjun melangkah ke alam iblis abis, dia secara alami sudah siap. Dengan kekuatan Luo Zeng saat ini, tidak ada kemampuan untuk menghentikannya. Kalau begitu kau biarkan mereka yang mengontrolnya. Luo Zeng balik bertanya, matanya tertuju pada orang-orang kudus itu. Dengan begitu banyak orang suci yang berdiri bersama, kekuatan yang keluar sangatlah luar biasa. Dengan kemampuan wanita ini, alangkah baiknya jika dia mau menghentikan Dongfang Chunjun dan yang lainnya.
Tentu saja tidak mungkin, mata wanita itu berkilat keras, tubuh iblis sejati akan selalu menjadi milikku, orang-orang kudus ini. Mereka semua akan mati di sini, tapi sayangnya mereka akan terlahir kembali di dunia, tapi aku cepat atau lambat, alam semesta orang-orang kudus ini akan dihancurkan. Apa yang ingin dia hancurkan bukan hanya orang suci dan alam semesta, dia tidak bisa mentolerir semua dewa dan dewa sejati di seluruh dewa. Dengan nada bicara wanita ini, Luo Zeng dan Chen Huangyijian saling pandang berbarengan. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Luo Zengdao, kamu bisa mengikutiku, wanita itu mengurangi warna keras di matanya, dan tersenyum tipis pada Luo Zeng. Sepertinya aku tidak punya pilihan. Luo Zeng bertanya lagi. Tentu saja ya, jawab wanita itu tegas. Di depan wanita ini, Luo Zeng dan Chen Huangyijian secara alami tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Selain itu, ada begitu banyak orang suci di belakangnya. Bagian bawah istana es. Saat semua orang mendekati peti mati es terus-menerus, hawa dingin yang mereka rasakan menjadi semakin kuat. Tapi rasa dingin ini masih dalam kisaran yang bisa ditanggung semua orang. Semua orang menatap peti es ini dengan hati-hati. Gadis yang tertidur di peti es itu tidak memiliki sedikit pun fluktuasi jiwa, tapi untuk para santo yang tajam, dia masih memperhatikan keanehan di peti es tersebut. Berhenti. Dongfang Chunjun berhenti 5 atau 6 kaki dari peti mati es, dan para wali lainnya juga melayang di udara. Ingin menemukan cara untuk membuka peti mati ini. Jelas tidak semudah itu, menurutmu wanita itu sangat baik. Tidak mungkin tetap menonton di sini, kan? Beberapa dewa sejati Yaseng dan Zokchen menatap peti mati es dan berbicara. Dongfang Chunjun perlahan menutup matanya, dan kemudian menyapu kesadaran spiritualnya menjadi sutra menuju peti mati es. Kamu dapat dengan mudah membuka peti mati es untuk mendapatkan tubuh iblis asli. Tidak ada yang akan percaya hal semacam ini. Siapa yang tahu apa yang akan keluar dari tempat hantu seperti itu? Ketika kesadaran ilahi menyebar, matanya bersinar. Bagaimana? Tanya Mu Haiji di sebelahnya. Cobalah, kata Dongfang Chunjun, menunjuk ke peti mati transparan itu. Mu Haiji juga melepaskan kesadaran sucinya. Setelah beberapa saat, dia juga berkata dengan wajah aneh, peti mati transparan ini sepertinya tidak ada. Itu hanya proyeksi imajiner, ada kekosongan di bawah peti mati ini. Dongfang Chunjun mengerutkan kening. Ini mengingatkanku pada segel giok yang diambil Luo Zeng. Tiba-tiba Fang Sixing berkata. Yuxi itu juga membangun saluran waktu. Ya, pasti ada gua di bawah peti mati transparan ini. Fang Hensao dan yang lainnya segera teringat apa yang terjadi di Yuxi. Segel batu giok yang jelas tersedia di ujung jarinya akhirnya jatuh ke tangan Luo Zeng, dan sangat tidak mau memikirkannya sampai sekarang. Dongfang Chunjun menunggu dan mengawasi sebentar, lalu melanjutkan mendekati peti mati es tersebut. Semakin dekat kamu ke peti mati es, perasaan asing yang dirasakan gadis kecil yang terbaring di peti es. Saat peti es itu hanya berjarak sepelemparan batu darinya, Dongfang Chunjun tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraihnya ke arah peti es itu. Benar saja, seperti yang dia selidiki, seluruh permukaan peti es itu melambai seperti riak air, dia tidak menyentuh benda apapun, tidak apa-apa, itu benar-benar hanya proyeksi yang jelas. Tapi di bawah peti mati es ilusi ini, ada kekuatan luar angkasa yang samar datang. Saat Dongfang Chunjun terus menjelajah, gadis kecil di dalam peti mati es tiba-tiba membuka matanya, dan wajah kecilnya menunjukkan ekspresi marah. Wow, semburan udara dingin melayang di sekitar peti mati es, dan di bawah hawa dingin itu, hampir menembus ke dalam sumsum tulang, dan kemudian seluruh tubuh Dongfang Chunjun tiba-tiba menghilang di depan semua orang. Ekspresi orang suci lainnya sedikit berubah, terutama dua sub orang bijak dari keluarga Dongfang, dan Dongfang Taiking dan yang lainnya bergegas turun menuju peti mati es. Desir-desir, beberapa orang bergegas ke peti mati es dalam sekejap, itu juga menghilang di depan mata semua orang. Ayo pergi juga, kata Tang Lun saat dia bergegas menuju peti mati es. Meskipun mereka tidak yakin apakah ada bahaya di bawah peti mati es, pada titik ini, bahkan Dongfang Chunjun telah memasukinya, dan tidak ada yang memilih untuk mundur. Keluarga-keluarga kaya ini dipimpin oleh para santa dan sub-sage mereka sendiri, dan para Zokchen masuk ke dalamnya. Tidak lama kemudian orang-orang dari aliansi kaya masuk. Luo Zeng, Chen Huangyijian, wanita dan banyak klon yang dipimpinnya juga turun di dasar Ice Palace. Wanita itu memandang dengan ringan ke arah gadis di peti mati es, dengan cibiran di wajahnya, aku bergegas ke dalamnya tanpa menghibur tubuh iblis yang sebenarnya. Orang-orang kudus ini akan sangat menderita. Jejak udara dingin keluar dari peti mati es, Luo Zeng menatap gadis di peti mati itu, matanya berkedip terus-menerus. Ini tubuh iblis asli yang kamu katakan? Luo Zeng bertanya. Wanita itu mengangguk, melihat tubuh ini dengan ekspresi harapan yang samar. Untuk mendapatkan tubuh iblis sejati ini, dia mencoba banyak cara dan meraba-raba berkali-kali. Sekarang akhirnya waktunya untuk mendapatkan dia. Wanita itu kemudian perlahan mendekati peti mati es, meraih ke bawah peti mati es dan meraba-raba dengan lembut. Wow, semburan udara dingin mengosongkan dari bawah peti mati es. Gadis di peti mati es tiba-tiba membuka matanya, wajahnya menunjukkan jejak kemarahan. Pada saat ini, energi hitam menyembur dari lengan wanita itu, menetes di atas peti mati es, itulah kekuatan ketakutan primitif. Hal lain dapat melewati peti mati es secara langsung, tetapi energi murni akan diserap oleh peti es ini. Setelah peti es menyerap kekuatan ketakutan primordial, amarah di wajah gadis itu berangsur-angsur memudar, digantikan oleh wajah yang tenang. Bisakah dia menyerap kekuatan ketakutan primitif? Chen Huangyijian bertanya, menatap peti mati es itu. Wanita itu tersenyum tipis dan berkata dia dapat menyerap energi apapun, baginya, ini hanyalah perilaku yang baik. Dia telah bekerja sangat keras selama berkali-kali dan telah mengetahui kebiasaan tubuh iblis yang nyata ini. Pada awalnya, seperti Dongfang Chunjun, dia juga memasuki dunia peti mati es secara langsung, dan hasilnya adalah menyambut kemarahan tubuh iblis yang sebenarnya. Setelah berkali-kali, dia menemukan misterinya. Setelah menghibur gadis itu, dia melihat ke kompleks itu para santo dari sistem, dengan sedikit gerakan di benaknya, para santo datang menuju peti mati es satu demi satu, dan menghilang di bawah peti mati es dalam sekejap mata. Setelah lebih dari 10 orang kudus ini melarikan diri ke dalam peti mati es, dia meraih lengan Luo Zeng, sudah waktunya kita masuk.
Secara alami, dia tidak akan mengharapkan Luo Zeng dan Chen Huangjian membantunya memenangkan tubuh iblis yang sebenarnya, tetapi dia tidak bisa membiarkan Luo Zeng melarikan diri. Lagi pula, Luo Zeng masih memiliki garis keturunan terpentingnya. Luo Zeng dan Chen Huangjian juga tidak melawan terlalu banyak. Di mata mereka berdua, wanita ini bukan tipe yang baik. Hanya saja wanita ini terlalu kuat, mereka berdua tidak bisa kabur sama sekali, dan sekarang mereka hanya bisa bertindak secara kebetulan. Terlebih lagi, Chen Huangjian awalnya ingin mengambil makanan dari mulut Dongfang Chunjun. Sekarang ini adalah krisis sekaligus peluang. Wow, langit berputar, pesawat luar angkasa. Apa? Setelah melangkah ke lorong luar angkasa di bawah peti mati es, warna aneh muncul di wajah Luo Zeng. Dari alam semesta ke alam dewa, Luo Zeng juga mengalami semua jenis saluran luar angkasa yang aneh, seperti saluran waktu yang dibuat oleh segel giok, yang juga sangat aneh. Tapi kali ini, dia merasa lebih luar biasa. Dia sendiri tidak bepergian melalui saluran luar angkasa, tetapi terus menyusut. Seolah-olah dia telah berubah dari dewa besar ribuan meter menjadi ukuran normal. Namun, itu hanya sesaat untuk mengangkat keadaan Arakawa dan menyusut, dan sekarang perasaan ini adalah jika terus berlanjut, aku tidak tahu apakah ini ilusi. Wanita itu memperhatikan ekspresi Luo Zeng dan tersenyum sedikit. Apa yang kamu perhatikan? Kami semakin kecil, jawab Luo Zeng. Chen Huangjian terkejut sesaat. Apa? Menjadi lebih kecil. Benar saja, aku sangat tertarik, dan aku menyadarinya begitu cepat. Aku menemukan rahasia ini hanya setelah puluhan ribu kali angkutan ulang. Wanita itu tersenyum sedikit, matanya menghargai. Tidak ada referensi di ruang ini. Semua orang menyusut dengan cepat pada saat bersamaan, yang sulit dideteksi. Luo Zeng memandangi kehampaan yang berputar-putar di sekitarnya, mengerutkan kening dan bertanya seberapa kecil kita akan menjadi. Wanita itu berpikir sejenak, lalu menjawab ini seperti debu. Suara itu jatuh, dan kehampaan yang awalnya berputar-putar memudar dari pandangan Luo Zeng. Huhuhu, ada suara siulan panik, menderu di telinga Luo Zeng. Potongan-potongan kristal es besar membuat lengkungan di udara dan membanting kepalanya ke arahnya. Bentak, Luo Zeng meninju keluar, dan kristal es yang mendekat tiba-tiba pecah menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi dia baru saja menghancurkan sepotong, dan lebih banyak kristal es datang. Saat ini Luo Zengcai bereaksi, kristal es yang sangat besar ini pasti butiran salju. Dia telah menyusut berkali-kali sekarang, tetapi butiran salju yang tidak signifikan tampaknya sebesar 2 atau 3 kaki. Tuhan penutup api malam. Wow, ilusi Tanglun menjerit, dan api 3 warna membentuk lapisan api besar, menutupi replika orang-orang kudus itu, Luo Zeng dan Chen Huangjian. 3 ini Lucius Nightfire dianggap sebagai salah satu keterampilan Tanglun yang paling kuat. Setelah diselimuti api, partikel salju besar itu terbang, tetapi mereka meleleh saat mendekati api. Untuk kabut air, adapun bagian dalam penutup api malam, penuh dengan kehangatan. Melihat pemandangan ini, Chen Huangjian juga sangat takjub. Dia diam-diam berbagi dengan Luo Zeng. Zenyuan wanita ini awalnya sangat kuat, dan sekarang dia telah menemukan begitu banyak orang suci untuk membantu, jika dia benar-benar mengontrol alam iblis jurang. Bagaimana melakukan? Bertindak secara kebetulan, mungkin dia tidak akan berhasil dengan mudah. Dongfang Chunjun dan yang lainnya tidak akan menyerah begitu saja, belum lagi klonnya mungkin tidak lebih kuat dari dewa, kata Luo Zeng. Secara teori, salinan wanita ini hampir tanpa cacat, namun pada kenyataannya masih banyak penyimpangan. Misalnya, kekuatan replika Luo Zeng bukanlah selisih kecil dengan Luo Zeng. Dari sudut pandang ini, Dongfang Chunjun dan orang bijak lainnya mungkin tidak memiliki sarana yang tidak bisa dia tiru. Memang begitu, jawab Chen Huangjian. Sekarang situasi ini memang terlalu rumit. Entah dari sisi Dongfang Chunjun, yang atau sisi wanita ini, keduanya jauh lebih rendah. Aku hanya bisa berharap mereka akan kehilangan keduanya. Huhuhu, semua orang turun jauh-jauh dari langit tinggi. Badai salju tidak berhenti. Banyak partikel salju berjatuhan di tudung api malam, mengeluarkan gumpalan kabut air, dan kabut air ini berubah menjadi bahkan lebih di bawah suhu yang sangat rendah. Kristal es kecil hanyut tertiup angin. Setelah sebatang dupa, semua orang akhirnya mendarat di lapangan bersalju. Tepat setelah mendarat, ada suara gemuruh keras di kedalaman padang salju, dan kemudian gelombang kejut yang terlihat dengan mata terbuka menyebar. Gelombang kejut ini menyebar dengan cepat di lapangan bersalju, seperti bajak yang tidak terlihat, membajak salju lagi. Dalam gelombang kejut ini, bahkan ada lebih banyak dingin dari tulang ke tulang, tetapi ketika dingin datang, itu adalah Tuhan The Nightfire Cover juga langsung meredup, bahwa kesembuhan Tanglun corak tubuh bahkan lebih pucat. Pilek yang kuat, Luo Zeng juga kaget di dalam hatinya, udara dingin ini menyapu seluruh tubuhnya, dan darah di sekujur tubuhnya seolah membeku. Yang membuatnya semakin bingung adalah bahwa rasa dingin ini tidak dihasilkan oleh Taoisme Xuanbing Divine Dao, tetapi kekuatan yang tak terlukiskan, tetapi Luo Zeng tidak pernah bersentuhan dengan kekuatan ini. Wanita itu melihat ke arah yang dalam dari padang bersalju dan berkata dengan lemah, tampaknya kemarahan tubuh iblis yang asli tidaklah kecil. Jika kamu ingin menenangkan amarah ini, aku khawatir lebih dari 3 orang suci akan mati, cukup bagi mereka untuk minum sepoci. 2380